Bab 31, berperanglah. Pertandingan final pelatihan, kata Grand Elder Ouyang, melihat semangat di Meng Hao. Meng Hao dan Wang Tengfei, pemenang akan dipromosikan ke Inner Bug. Petik 2. Semua orang menatap Meng Hao saat ia melompat ke platform. Wang Tengfei membuka matanya dan santai melangkah. Percakapan meletus antara murid Outer Sect. Meng Hao benar-benar berani untuk melangkah ke platform. Dasar kultivasinya cukup bagus, dan dia melakukan bunuh Han Zong. Tapi ini adalah kakak Wang dia berjuang. Dia benar-benar tidak tahu batasan sendiri. Petik 2. Akan selalu ada batu sandungan di jalan menuju kekuasaan. Ini hanya kerikil kecil yang kakak Wang harus berjalan lebih meningkat ke atas. Petik 2. Saya ingat ketika ia menyambar benda sihir yang kakak Wang telah diberikan seseorang sebagai hadiah. Ketika kakak Wang membawanya kembali, ia seperti seekor semut di depannya. Percakapan memenuhi udara, penuh dengan ejekan. Itu tidak semua orang merasa permusuhan besar terhadap Meng Hao, melainkan, dalam hati mereka, kakak Wang adalah seseorang yang Anda hanya tidak main-main dengan. Jika dia mati di bawah tangan Wang Tengfei, itu tidak akan mudah untuk mendapatkan tasnya memegang. Pikir Sang Guanxiu, mengerutkan kening. Dia menatap Meng Hao, bahkan sebagai orang dalam kerumunan mencemooh Meng Hao, sekali lagi menempatkan dia di peluang terhadap dunia. Tiba-tiba, melengking, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Go Meng Hao, Anda akan menang. Berikutnya batin sekte murid pasti akan Meng Hao. Itu Fatih, berteriak dari bawah di alun-alun di retaknya. Suara remaja. Serakan suara mencapai Meng Hao, tetapi mereka tampak sangat jauh. Dia berdiri di sana dengan tenang, menatap dingin pada Wang Tengfei. Meng Hao tahu bahwa itu dari saat ia memasuki dunia kultivasi sampai sekarang. Ia belum pernah menghadapi lawan yang lebih kuat. Ini akan menjadi pertempuran paling sulit belum, tapi dia tidak akan menyusut kembali. Dia akan melawan, dia akan menyerang. Ada beberapa hal dalam hidup yang harus dilakukan seorang pria, karena martabat. Adegan dari hari itu terus bermain di kepalanya, dan ia tanpa sadar mengusap tasnya memegang. Di dalamnya ada 10 kuku bernoda darah ia dipetik dari telapak tangannya. Wang Tengfei berdiri di sana dengan tenang, memberikan tampilan keren untuk Meng Hao. Matanya tenang, seolah-olah sedang melihat ke bawah pada serangga. Dia tampak seperti dia lakukan tahun itu. Dia melambaikan tangan kanannya seolah-olah sedang membolak pergi bak, dan di depannya angin puyuh berputar muncul, sekitar setinggi seseorang. Ini berbalik arah Meng Hao. Mata Meng Hao berkilau. Dia punya apa-apa untuk mengatakan kepada Wang Tengfei. Segala sesuatu yang ia ingin mengatakan bisa dikatakan dengan pedang, sihir, dan pertempuran paling sengit dalam semua 18 tahun hidupnya. Dia melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dan mengirim blade angin berteriak ke arah puting beliung. Ini terpancar angin ganas seperti terbang ke depan. Fight. Dia menamparkan tasnya memegang, dan 20 pedang terbang dalam garis. Beberapa tampaknya membungkuk, tidak bisa terbang lurus, tapi aura pedang mereka berkilauan menyilaukan. Dia mengangkat jari di tangan kanannya dan menunjuk. 20 pedang terbang menjadi pelangi karena mereka menembak dengan kekuatan besar langsung menuju Wang Tengfei. Fight. Aura pedang mempesona yang seperti hujan, dan sebagai tembakan kekuasaan mereka dikombinasikan arah Wang Tengfei. Puting beliung menerjang mereka. Sebuah ledakan bergema melalui udara sebagai angin puyuh robek terbuka. Pedang terbang, sekarang tanpa arah, tiba-tiba tersedot ke puting beliung. Dari kejauhan, tampak seolah-olah puting beliung telah berubah menjadi pusaran pedang. Tapi angin puyuh itu semakin lemah, dan tampak seolah-olah itu akan hancur berantakan setiap saat. Ekspresi Wang Tengfei tidak berubah sedikit pun. Dia berjalan ke depan, dan kekuatan dasar kultivasinya, pada puncak tingkat ke-6 Ki kondensasi, meledak, membentuk menjadi sebuah tekanan spiritual belum pernah terjadi sebelumnya. Jari-jari tangan kanannya bergerak dalam pola mantra, dan tipis, untai berkilau air menembak ke arah Meng Hao. Ini bukan teknik dari Reliant Sekte, melainkan klan Wang Tengfei ini. Melihat ini, Meng Hao tanpa ragu muncul sebuah demonik inti ke dalam mulutnya. Dengan tangan kirinya, ia dipanggil kembali pedang terbang dari dalam pusaran. Mereka terbang kembali kepadanya goyah. Dengan tangan kanannya, ia membentuk gerakan dengan jari-jarinya untuk memanggil api piton, sulusin atau panjang lebih meter. Ini dibebankan ke arah air thread, menderu begitu keras bahwa itu tampaknya seolah-olah badai telah melanda. Air angin, bunuh, kata Wang Tengfei, meskipun ia tidak tampak mencemooh. Ekspresi tenangnya sama seperti yang telah hari itu ketika ia hampir lumpuh dasar kultivasi Meng Hao, percaya diri dan penuh dengan mengabaikan. Begitu kata-kata keluar dari mulutnya, yang glitteret air thread menyatu dengan angin puyuh untuk membentuk besar, berputar cepat kolom yang kemudian turun ke arah Meng Hao. 20 pedang terbang berputar untuk memblokir kolom menurun, dan booming terdengar sebagai pedang yang tersebar. Beberapa dari mereka bahkan pecah berkeping-keping. Meng Hao sudah mundur ke ujung peron. Di depannya tetap noda besar air selebar tangan dan panjang sekitar 9 meter, menakutkan dalam penampilan. Sebuah garis darah muncul di dahi Meng Hao, perlahan-lahan mengalir ke bawah hidungnya, memberinya penampilan yang lebih buas. 20 terbang pedang telah mampu mengguncang Han Zong, tapi ini adalah Wang Tengfei, dan ia bahkan tidak digunakan setiap item magis belum, hanya beberapa teknik yang Meng Hao belum pernah terlihat sebelumnya. Untungnya, Meng Hao telah mampu menghindari kematian, yang dasar kultivasinya di tingkat kelima Ki kondensasi, dia tidak akan bisa menghindar. Wang Tengfei memiliki bakat laten yang kuat, pikir Sang Guanxiu, dan memiliki banyak pengalaman menggunakan kekuatan dan kemampuan dari Ki kondensasi. Bahkan seseorang dari tingkat ke-7 akan memiliki waktu yang sulit dengan dia. Meng Hao pasti akan mati. Cemberutnya diperdalam saat ia menatap Meng Hao, dan matanya bersinar dengan pembunuhan. Namun, ia masih tidak tahu bagaimana dia akan mengambil tas Meng Hao untuk memegang setelah ia meninggal. Wang Tengfei tampak setenang pernah ketika Meng Hao menghindari serangan, seolah serangan telah menjadi renungan belaka. Jika gajah ingin menghancurkan semut, dan langkah merindukan pertama, yang kedua tidak akan. Dia memberi indah, senyum acuh tak acuh kemudian mengambil langkah maju, mengangkat tangan kanannya dan melambaikan jari ke arah Meng Hao. Begitu ia melambaikan jarinya, Meng Hao mendengar bass dari penonton sekitarnya. Ini mengingatkannya pada hari itu ketika ia berdiri melawan dunia. Wang Tengfei telah menggunakan satu serangan jari untuk mengikat dia, salah satu untuk menghancurkan liontin gioknya, satu untuk mengambil botol labu, dan satu untuk mencoba untuk melumpuhkan basis kultivasinya. Sebuah semangat juang yang kuat bersinar di mata Meng Hao. Dia telah dipermalukan oleh serangan jari Wang Tengfei, tapi dia adalah orang yang berbeda hari ini. Meskipun ia tidak memutuskan untuk mendaftar untuk pelatihan batin sekte, tetapi telah lebih dipaksa untuk mendaftar dengan keadaan. Ia telah siap untuk melakukannya untuk beberapa waktu. Pada bulan lalu, sebagian besar waktunya telah dihabiskan belajar bagaimana untuk mengorbankan sedikit ketangkasan untuk dapat mengontrol jumlah besar pedang terbang. Sebagai jari Wang Tengfei ini turun, Meng Hao menamparkan tasnya memegang, mengkonsumsi setan core, dan kemudian mulai menggerakkan jari-jarinya dalam pola mantra. Tiba-tiba, pedang terbang 10 atau lebih yang tersisa mulai bergetar, lalu tiba-tiba terangkat dari tanah dan terbang kembali ke arahnya dari segala arah. Mereka diputar sekitar tubuhnya, dan ia menurunkan tangannya, lalu menunjuk ke arah Wang Tengfei. Pedang terbang melesat dengan kecepatan mengejutkan, berteriak-teriak ke arah Wang Tengfei. Pada saat yang sama, lebih pedang terbang muncul dari dalam tasnya memegang, sampai batasnya tercapai.
Tampaknya ada cukup untuk mendobrak tembok kota. Dengan kekuatan menakutkan, mereka memenuhi langit, terbang menuju serangan jari Wang Tengfei ini. Boom! Sebuah ledakan mengguncang seluruh outer sekte 20 pedang terbang bertabrakan dengan kekuatan tak terlihat yang berasal dari jari telunjuk Wang Tengfei ini. Di tengah ledakan itu, 20 pedang terbang memutar sekitar. Beberapa dari mereka pecah menjadi potongan-potongan. Mereka telah berhasil memblokir serangan jari. Darah merembes keluar dari mulut Meng Hao dan pembuluh darah diisi matanya. Dia dikonsumsi lain setan core. Niat membunuhnya berkobar, tapi ia masih belum berbicara satu kata. Itu hanya kepribadiannya. Semakin dia ingin membunuh seseorang, semakin marah ia menjadi. Lebih tenang ia akan. Wang Tengfei tampak seolah tenang seperti biasa, seolah-olah ia tidak memberikan perawatan di dunia yang Meng Hao berdiri di depannya. Hanya ia bisa diisi dengan arogansi dan pengabaian tersebut. Mengambil langkah maju, ia membuat serangan jari kedua. Ini adalah serangan yang menghancurkan Meng Hao Leontin Giok. Meng Hao tidak repot-repot untuk meludah darah keluar dari mulutnya. Dia menelannya, jari berkedip-kedip dengan mantra. Ia mengirim pedang terbang yang tersebar tersisa menembak ke arah Wang Tengfei dalam serangan lain. Kemudian, secara mengejutkan, ia memutuskan hubungan kontrol kepada pedang, membiarkan mereka terbang ke depan dengan inersia mereka sendiri. Dia menamparkan tasnya memegang, dan tiba-tiba lebih aura pedang muncul. 20 lain, membentuk gelombang kedua yang bersiul ke depan. Ini adalah hujan pedang yang berisi hampir 40 pedang terbang total. Meng Hao tahu bahwa itu taktik ini memiliki kelemahan. Pedang terbang tidak akan terampil, hanya cepat dan tajam. Lawannya tidak akan merasa sulit untuk menghindari serangan. Tapi Meng Hao bertaruh bahwa itu mempertimbangkan kesombongan besar lawannya. Ia akan kemungkinan besar tidak mencoba untuk menghindar. Bahkan jika dia mencoba untuk menghindar, Meng Hao akan siap. Secara alami ia telah mempertimbangkan kemungkinan ini, dan siap untuk itu. Adegan yang berlangsung hanya dapat digambarkan sebagai pertempuran epik. Untuk penggarap berlatih ki kondensasi, itu sesuatu yang jarang terlihat. Di seluruh negara Zhou dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak pernah ada pertempuran seperti antara dua orang dari tingkat ke-6 ki kondensasi. Meng Hao memiliki banyak pedang terbang. Setelah pengalamannya di Gunung Hitam, ia telah menaruh banyak pemikiran ke dia menggunakan sihir pertempuran. Dengan bantuan blade angin, ia bisa mengendalikan jumlah besar pedang terbang. Namun, butuh banyak kekuatan spiritual, dan ia hanya bisa memanggil 20 setiap kali. Selanjutnya, basis kultivasinya hanya mengizinkannya untuk melakukan kontrol dasar, cukup untuk menembak mereka ke depan. Dia tidak bisa memindahkan mereka gesit di udara, atau menyebabkan mereka untuk mengubah arah. Dia pada dasarnya mengorbankan ketangkasan pedang terbang dan terfokus pada kemampuannya untuk terbang. Dengan demikian, ia bisa menggunakan kelompok yang lebih besar dari mereka. Dengan cara yang sama orang biasa mungkin hanya melempar benda-benda dalam suksesi. Kecuali, ia tidak menggunakan tangannya. Ia menggunakan kekuatan spiritual untuk memastikan gerak maju mereka. Selama dia punya cukup pedang dan kekuatan spiritualnya tidak habis, ia bisa membayar harga. Wang Tengfei tidak menggunakan teknik Reliant Sect, karena dia meremehkan Reliant Sekte dan teknik mereka. Dia menggunakan teknik klan yang kuat, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan tepi pada rekan-rekannya. Bab 32, Finger ini di bawah saya penghinaan. Hari ini, saya lumpuh itu. Tanda seru, pedang terbang Meng Hao dan teknik sihir khusus Wang Tengfei ini meninggalkan penggarap sekitarnya terpesona. Tidak lagi apakah mereka memandang rendah Meng Hao, melainkan tercengang dengan berbagainya yang luas dari item magis. Itu bukan hanya mereka, Sang Guanxiu, Grand Elder Ouyang, dan bahkan sek leader Dialogua menatap dengan takjub. Wang Tengfei kuat, mampu menginspirasi ketakutan menjadi rekan kultivatornya. Semua orang tahu ini, sehingga untuk melihat Meng Hao pergi kaki ke kaki dengan Wang Tengfei menyebabkan semua orang menonton merasa terkejut. Saat ini, 40 pedang terbang turun ke atas dirinya dari berbagai arah. Pedang kempes yang tampak seolah-olah itu bisa membelah setiap makhluk hidup yang berdiri di jalan. Lawan ki kondensasi biasa ke-6 tingkat akan mengalami kesulitan berdiri melawan itu. Meng Hao batuk lebih banyak darah. Satu-satunya cara untuk memaksa dirinya untuk tetap tegak adalah untuk terus mengkonsumsi kores setan. Sebuah suara menggelegar meletus 40 Meng Hao pedang bertabrakan dengan kekuatan serangan jari kedua Wang Tengfei ini terbang. Lebih dari setengah dari mereka hancur, namun serangan jari bisa melakukan apa-apa untuk Meng Hao selain memaksanya batuk sedikit darah. Orang lain akan berhati-hati dalam pendekatan mereka untuk berurusan dengan Meng Hao, tapi Wang Tengfei adalah sebagai meremehkan seperti biasa. Dia melangkah maju dan melambaikan jarinya ketiga kalinya. Energi spiritual Meng Hao hampir sepenuhnya habis, tapi dia punya banyak kores iblis yang tersedia untuk mengisi dirinya. Selama seluruh waktu ini, ia berhasil menjaga energi spiritual di sekitar bahkan tingkat. Saat ia melihat Wang Tengfei membuat gerakan ketiga, dia tidak bisa membantu tetapi mengingat serangan jari yang sama menghilangkan botol labu. Maksud membunuh di matanya semakin kuat. Dia tidak mundur, dan bahkan mengambil langkah maju. Flingers berkedip-kedip dalam gerakan mantra. 3 atau 4 tasnya memegang mulai gemetar, dan kemudian tiba-tiba suksesi aura pedang muncul. Keheran semua penonton. Melambaikan lengan, ia mengutus 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang pedang terbang. Mereka berubah menjadi hujan pedang mempesona. 1 pedang, 10, 20, 30 pedang, 7 pedang dalam 4 gelombang. Pedang aura yang luar biasa. Mereka menembak ke arah Wang Tengfei. Meng Hao terus batuk darah, kemudian dikonsumsi pil obat. Matanya benar-benar merah, tapi niat membunuh di dalamnya adalah kuat seperti sebelumnya. Bahkan jika ia kehabisan kekuatan spiritual, ia akan mengampuni apa-apa. Wang Tengfei memberikan harum dingin. Dengan begitu banyak orang yang mencari, ia tidak ingin menghindari serangan, tetapi ada terlalu banyak pedang terbang. Mereka tampaknya mendekati dalam garis langsung, namun sesuatu tentang serangan itu tampak off. Dia memiliki firasat gelap yang jika ia berusaha untuk menghindar serangan, ia masih akan berjalan dalam kematian. Untuk pertama kalinya, sesuatu yang berkedip-kedip dalam mata Wang Tengfei ini. Mengangkat jarinya, dia langsung pindah ke serangan jari keempat. Sebuah riak muncul di depannya, dan bahkan karena mulai menyebar, jari Meng Hao berhenti bergerak dan ia menggenggam telapak tangannya datar di depannya. Angin membangun pedang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Meng Hao, 70 pedang terbang tiba-tiba mulai menggabungkan bersama-sama. The penonton mengangasok sebagai gelombang keempat pedang mengambil kecepatan, membanting ke dalam gelombang ketiga, yang kemudian menyapu ke hujan pedang gelombang kedua, dan kemudian akhirnya membentur bagian belakang gelombang pertama. Kemudian angin menyapu ditekan dari berbagai arah untuk membentuk mereka ke dalam bentuk padat. Dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka telah membentuk pedang terbang raksasa. Ini adalah Meng Hao Flying Sword Matics, dibuat bersama dengan penerbitannya pisau angin. Ini adalah teknik pedang yang telah dikembangkan setelah waktunya di Gunung Hitam. Ini ditembak ke arah Wang Tengfei dengan kekuatan yang tak tertahankan. Oping suara memenuhi udara sebagai riak di depan Wang Tengfei mulai ward seolah sedang mendorong terhadap oleh kekuatan besar. Hal ini pada gilirannya menyebabkan Wang Tengfei, untuk pertama kalinya, untuk mengambil langkah mundur. Bagaimana arogan Anda untuk memaksa saya untuk mengambil langkah mundur? Ini adalah pertama kalinya ia telah berbicara dengan Meng Hao selama seluruh pertempuran. Tangan kirinya menamparkan tasnya memegang dan berkilauan sebuah patung kristal muncul. Itu adalah patung kuda, hidup dan hidup, tampaknya penuh energi dan semangat.
Sebuah suara meringkik memenuhi udara, dan patung kristal tampaknya datang untuk hidup, melompat keluar dari kelapa Wang Tengfei dan terbang lurus ke arah pedang raksasa Meng Hao. Begitu mereka bertabrakan, pedang raksasa mulai runtuh, mulai dari ujungnya. Lapisan demi lapisan pedang memisahkan diri, terkoyak oleh kuda kristal. Dalam sekejap, sebagian besar dari pedang raksasa telah hancur, dan satu-satunya yang tersisa adalah gagang. Terbang pedang berserakan di segala arah. Melihat ini, hati para penonton berlari, dan mereka memiliki sedikit waktu untuk bahkan proses dalam pikiran mereka apa yang terjadi. Mereka tampak terkejut melampaui keyakinan, dan kemudian, seperti pedang raksasa itu dipecah menjadi gagang belaka, pedang baru terbang keluar dari tengah-tengah pedang lainnya. Sebuah pedang yang terbuat dari kayu, ini ditembak ke arah kuda kristal, dan ketika dua saling memukul, suara menggelegar keras daripada suara apapun yang telah didengar sejauh selama pertempuran. Itu bergema keluar beberapa kali. Sampai sekarang, pedang kayu adalah satu-satunya pedang di bawah kendali Meng Hao. Semuanya sampai saat ini telah tipu muslihat untuk tetap tersembunyi, kemudian menggunakannya dalam sebuah langkah mengejutkan. Pedang, sekali dimaksudkan untuk Wang Tengfei, kini di tangan Meng Hao. Wang Tengfei, itu harta, tapi untuk Meng Hao, itu layak 2000 spirit stone. Terlepas dari bagaimana kuat itu adalah senjata paling ampuh dia, jadi tentu saja dia akan menggunakannya. Di tengah bumi memekakkan telinga, kuda kristal mulai gemetar, dan banyak retakan muncul di permukaannya. Kemudian, itu hanya runtuh menjadi potongan-potongan. Ekspresi Wang Tengfei berubah seketika, membawa dengan itu pedang terbang yang tersisa, pedang kayu menembak ke arahnya. Saat mendekati, dia secara refleks mengangkat lengannya, fokus dasar kultivasinya di jarinya dan menembak keluar kekuatan ledakan. Gaya mengirim semua pedang terbang berputar, tapi bukan pedang kayu. Ini melanjutkan, menusuk ke jarinya dan merobek-robek itu ke potongan berdarah. Kemudian berputar kembali untuk cover sebelah Meng Hao. Jari itu membawa saya penghinaan, kata Meng Hao perlahan. Hari ini, saya melumpuhkan itu. Dia meludahkan massa darah, mengejutkan kembali beberapa langkah. Darah menetes dari sudut mulutnya. Wang Tengfei mengambil beberapa langkah berat kembali, mengabaikan rasa sakit jarinya, mata penuh dengan percaya. Dia menatap pedang kayu apung sebelah Meng Hao. Kata-kata Meng Hao baru saja diucapkan berdering di telinganya. Dan kemudian, sebuah kemarahan yang tak terkatakan menggenang dalam dirinya. Dia mengakui pedang ini. Saat jari Wang Tengfei ini robek berkeping-keping, semua penggarap di alun-alun terkejut. Dengung percakapan lagi muncul. Meng Hao hancur elder jari saudara Wang. Ini tidak mungkin. Petik 2. Kakak Wang terluka. Dia terpilih. Tapi Meng Hao hancur jarinya. Meng Hao. Petik 2. Ini menakutkan bahwa itu ia memiliki begitu banyak pedang terbang. Dan ia menggunakan 70 dari mereka untuk membuat pedang raksasa. Bagaimana menakjubkan. Petik 2. Sang Guan Xiu menarik napas dalam-dalam. Segala sesuatu yang terjadi tampak tak terbayangkan. Dia bukan satu-satunya terkejut. Grand Elder Ou yang telah berdiri dan menatap Meng Hao. Matanya penuh dengan kekaguman yang mendalam dan antisipasi intens. Bahkan dia Lohua, berdiri di atas gunung timur, menatap Meng Hao. Matanya berkilauan. Dengung percakapan mencapai telinga Wang Tengfei, tapi dia dibayar itu tidak mengindahkan, seolah-olah dia tidak mendengar sama sekali. Furi dibakar di matanya, dan ia menatap Murdrowsli di pedang kayu mengelilingi Meng Hao. Jadi itu Anda, Wang Tengfei bahkan tidak repot-repot untuk menghentikan darah dari memancar keluar dari mana jari dulu. Ia hanya marah sekali sebelum dalam hidupnya, dan itu adalah hari di gua ketika ia menyadari harta yang telah diburu selama bertahun-tahun telah direnggut, penghinaan dalam dan kegilaan, dan kebenciannya terhadap orang yang tidak dikenal, telah meresap ke dalam tulang sangatnya. Hal ini adalah penyesalan terbesarnya, jeritan melengking hari itu tampaknya masih bergema di telinganya. Seringkali, ia terguncang dari meditasi mendalam di tenang malam, hatinya berlumuran darah, merasa seperti orang bodoh. Setiap kali ia berpikir tentang hal itu, ia berjuang dorongan untuk pergi gila. Hari ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya bahwa itu dia sangat marah. Dia mengakui pedang, di matanya, itu milik dia, harta sendiri dengan yang mengendalikan langit dan bumi. Dan hari ini, di sini itu di tangan Meng Hao. Jadi itu Anda, mata Wang Tengfei ini meluap dengan pembunuhan. Keinginannya untuk membunuh Meng Hao tidak bisa lebih kuat. Penampilan ini sangat berbeda dari biasanya wajah tenangnya bahwa itu penggarap sekitarnya tidak bisa membantu tetapi bergumam satu sama lain tentang hal itu. Itu Anda yang mencuri harta saya. Wang Tengfei menatap pedang kayu. Pembunuhan bergolak di matanya. Dia merasa keinginan impulsif untuk merobek Meng Hao berkeping-keping. Dia tiba-tiba tertawa, dan sebagai tawa digulirkan di alun-alun, ia tampaknya tumbuh bahkan lebih menakjubkan. Saya tidak tahu apa yang kakak Wang bicarakan, kata Meng Hao dingin, menyeka darah dari mulutnya. Pedang ini milikmu. Apakah Anda yakin Anda tidak membuat kesalahan? Dia dikonsumsi beberapa kores setan. Saya direncanakan untuk tahun untuk mendapatkan pedang itu. Ini adalah satu of Akin, satu-satunya seperti itu di dunia. Garis-garis emas pada permukaannya diukir oleh surga itu sendiri. Tentu saja saya tidak membuat kesalahan. Wang Tengfei mendongak ke langit dan tertawa. Itu tertawa muram. Tertawa. Bab 33. Apakah pedang ini hormat terlalu? Wang Tengfei memelototi Meng Hao dengan mata dingin, kemudian mengambil langkah maju. Dia menamparkan tasnya memegang, dan dua balok berkilauan cahaya ditembakkan. Dua harta ajaib muncul. Satu harimau batu, yang lain batu naga air. Mereka didampingi dua suara yang bergema di alun-alun. Satu, menderu harimau. Yang lain, deru naga air. Harta segera berubah. Pertama menjadi harimau putih, belasan meter beberapa panjang. Yang lain, naga air yang megah. Mereka mengelilingi Wang Tengfei, membuatnya tampak lebih mengesankan. Anda bisa menolak untuk mengakuinya, tapi pedang itu milikku, kata Wang Tengfei. Suaranya mengerikan. Saya tidak pernah setuju untuk membiarkan Anda memilikinya dan Anda tidak diizinkan untuk meninggalkan dengan itu. Jari-jarinya bergerak dalam pola mantra, dan harimau putih meraung dan melompat ke arah Meng Hao. Naga air melolong karena mengikuti, tubuhnya menjadi pelangi melesat. Meng Hao pindah ke belakang, melambaikan tangan kanannya. Pedang kayu melintas ke depan, diikuti oleh blade angin dan api piton. Sebuah ledakan bergema dan Meng Hao batuk seteguk darah. Saat ia terbang kembali, ia melihat Wang Tengfei berjalan keluar dari ledakan, jubah putih salju dan rambut panjang mengambang di angin, melihat pembunuhan pada fitur yang indah. Matanya tampak bersinar dengan ejekan. Absurd, kata Meng Hao. Anda jelas melihat bahwa itu pedang luar biasa, sehingga Anda ingin menggunakan pelatihan batin sekte sebagai kesempatan untuk merampok itu dari saya. Ini berguna untuk terus berbicara. Aku akan membunuhmu hari ini, dan kemudian Anda akan tahu bahwa itu Anda tidak memenuhi syarat untuk mengambil hal-hal yang termasuk ke Wang Tengfei. Matanya dingin. Ia melambaikan tangannya lagi, menderu dan melolong. Harimau putih dan naga air sekali lagi dibebankan Meng Hao. Satu of Akin, satu-satunya seperti itu di dunia. Meng Hao tertawa, matanya mencibir. Dia tidak berusaha untuk menyembunyikan ejekan dingin. Mengapa Anda tidak melihat dan melihat apakah pedang benar-benar adalah salah satu dari jenis seperti yang Anda katakan? Tangan kirinya menamparkan tasnya memegang, dan sinar hitam melesat keluar lingkaran di sekitar Meng Hao.
Sebuah suara dengungan keras terdengar, seperti itu dari pedang. Itunya duplikat salinan pedang kayu. Sekarang bahwa itu muncul, dua pedang kayu berputar-putar di sekelilingnya. Mereka tampak persis sama dalam setiap aspek. Aura pedang mereka bersinar terang dan dengan kekuatan besar. Ketika ia meletakkan mata pada pedang kayu kedua, tubuh Wang Tengfei bergetar dan matanya terbelalak, penuh dengan percaya. Pikirannya dilarutkan ke dalam kekacauan, dan ia merasa seolah-olah dia baru saja dihancurkan oleh seluruh gunung. Dia segera kehilangan kendali harimau putih dan naga air. Ini, kepalanya berputar. Terduga peristiwa ini telah menangkapnya benar tidak siap. Dia tidak tahu apa yang harus berpikir, dan bahkan tidak bisa mengendalikan pikirannya. Apakah pedang ini milikmu juga? Mata Meng Hao berkilat, dan dia melangkah maju, tiba-tiba memancar kekuatan dasar kultivasinya. Apakah ini pedang Anda satu Wolfkin? Dia mengambil langkah maju. Wang Tengfei tidak bisa menjawab, merasakan tekanan roh Meng Hao. Ia tanpa sadar mengambil dua langkah mundur. Apakah ini satu-satunya pedang seperti itu di seluruh dunia? Mata Meng Hao berkedip seakan dengan petir. Dia terus bergerak maju, seakan semua kekuatan yang ia miliki yang mendukung dia. Wajah Wang Tengfei tumbuh pucat, dan ia terus mundur. Wang Tengfei, dua pedang ini Meng Hao ini, pedangku langit dan bumi. Mata terbakar. Meng Hao melompat ke udara. Pola mantra berkedip di tangannya. Kedua pedang kayu bersinar cerah, menembak ke arah harimau putih dan naga air. Sebuah ledakan terdengar sebagai harimau putih rusak berkeping-keping dan naga air hancur. Diisi dengan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan apapun di dunia, dua pedang kayu ditembak ke arah Wang Tengfei. Melihat mereka pendekatan, Wang Tengfei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia membanting tangan kanannya turun ke tanah, dan dupa tongkat besar muncul. Seperti dibakar, sulur asap meringkuk dan kemudian menembak ke arah Meng Hao. Ketika mereka pindah, mereka berubah menjadi dua sosok yang menabrak dua pedang kayu. Sebuah ledakan gemuruh terdengar keluar, dupa pecah, dan pedang kayu mundur kembali ke Meng Hao, yang meludahkan seteguk darah. Dia menyaksikan Wang Tengfei bergerak maju melalui asap. Dia tidak berjalan di platform, melainkan terbang di udara, dilakukan ke depan oleh sulur asap. Dia menatap Meng Hao dengan ekspresi aneh, kemudian menatap dua pedang kayu. Saat ini, ia masih benar-benar bingung tentang mereka, dan mulai meragukan dirinya. Menurut penelitiannya dalam catatan kuno, pedang kayu benar-benar unik di langit dan bumi. Ada tidak bisa menjadi satu detik. Terlepas dari itu, pedang itu persis satu sama pernah ia lihat sebelumnya, kecuali sekarang ada dua. Meng Hao melihat Wang Tengfei melonjak di udara dan mengeluarkan mendengus dingin. Dia menamparkan tasnya memegang dan dua pedang terbang biasa muncul. Dia melangkah maju ke mereka, dan mereka membawanya terbang ke udara. Hal ini menyebabkan cukup aduk antara penggarap mengamati. Hanya penggarap yang telah mencapai yayasan pendirian bisa terbang. Tapi lihat, dia terbang. Petik 2. Saudara Wang memiliki beberapa benda sihir yang memungkinkan dia terbang untuk sementara. Tapi Meng Hao, dia tidak akan menyayangkan energi spiritual sama sekali. Dia menggunakan pedang terbang untuk terbang. Petik 2. Pembunuh niat melintas di mata Wang Tengfei saat ia menatap Meng Hao. Dia menempatkan soal pedang kayu keluar dari pikiran. Terlepas dari apakah atau tidak ini adalah harta ia telah berusaha, dia akan membawa mereka pergi. Sebagai maksud pembunuhan memenuhi udara, Wang Tengfei menamparkan tasnya memegang, dan secari kertas kuning muncul di depannya. Jimat permukaannya bertuliskan berbagai pola mistis, dan dipancarkan tekanan spiritual yang kuat. Ini bersinar dengan cahaya kemasan. Jimat ini tampaknya cukup berbeda dari yang Han Zong telah digunakan. Jika Anda mengizinkan saya untuk mengambil harta karun itu, Anda bisa merasakan kebanggaan ketika Anda mencapai mata air kuning dari neraka, kata Wang Tengfei, memelototi Meng Hao. Dia merasa agak tertekan. Jimat ini adalah item magis terakhir dalam tasnya memegang. Dia telah menghabiskan segala sesuatu yang lain yang ia miliki dalam usahanya mencari pedang kayu. Dia tidak akan menggunakan jimat yang tidak perlu. Biasanya, itu bisa digunakan 3 kali. Namun dengan tingkat dasar kultivasi, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Bahkan masih, itu kuat, cukup untuk membunuh seorang kultivator dari tingkat ke-8 kondensasi. Giro dingin di Meng Hao. Wang Tengfei tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan di depannya. Pada saat yang sama, meludah keluar beberapa energi spiritual, memindahkannya ke jimat. Jimat tersebut bersinar dengan kecerahan beragam. Sebagai Meng Hao terbang di udara, ia menatap itu, dan tiba-tiba merasa sakit menusuk di dalam dirinya. Itu pada saat ini bahwa itu wajah Wang Tengfei berubah. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu ia tidak memiliki energi spiritual yang cukup. Bahkan, ia kini menyadari bahwa itu energi spiritual di tubuhnya terus mengalir keluar melalui jarinya terluka. Karena ia telah marah setelah melihat pedang kayu pertama, kemudian terkejut dan bingung dengan yang kedua, dia tidak merasakan hal itu sampai sekarang. Sampai sekarang, tidak ada cukup energi semangat untuk sepenuhnya mengaktifkan jimat, dan tidak cukup waktu untuk mengkonsumsi pil obat untuk mengisi dirinya. Meskipun jimat tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, itu masih cukup kuat untuk membunuh seseorang dari tingkat ke-6 kondensasi. Pembunuh Anda akan semudah jatuh lock. Tanpa ragu-ragu, ia melemparkan jimat keluar, tiba-tiba muncul menjadi matahari emas yang ditembak ke arah Meng Hao. Pada ini titik hidup dan mati, cahaya aneh muncul di mata Meng Hao. Bahkan saat ia terbang melalui udara, ia tiba-tiba melihat sekilas mimpi dia mengalami hari ia dikonsumsi Flying Rain Dragon Setan Core. Dalam mimpi itu, ia melihat ke danau dan melihat pantulan kuno terbang Rain Dragon. Sekarang, ia bisa melihat hal yang sama lagi. Berdaulat langit, Meng Hao merasa seolah-olah dia penuh dengan keberuntungan. Dia menutup matanya, dan saat matahari emas dipanggil oleh jimat mendekat, setan inti yang beristirahat di danau intinya mulai bergidik. Kemudian, kekuatan spiritual meledak, mengisi tubuh Meng Hao dan menyebabkan dia untuk mengambil tangannya di depannya. Semua dari berbagai pedang bertelur di sekitar, yang sebelumnya telah kehilangan kontrol of, tiba-tiba mulai bergetar, kemudian mengangkat ke udara dan melesat ke arah Meng Hao. Pada saat yang sama, sisa pedang terbang di tasnya memegang terbang, bersama dengan sisa dari berbagai item magis yang dimilikinya. Mereka mulai bergabung bersama, bersinar dengan kecerahan intens. Semua ini terjadi, bukan karena energi spiritual Meng Hao, tapi karena setan core. Untuk beberapa alasan, setan inti tiba-tiba telah diadu ke dalam tindakan, dan letusan yang telah dimanfaatkan semacam kekuatan underworldly untuk mengontrol hampir 100 pedang terbang dan item magis. Dalam sekejap mata, mereka telah bergabung bersama untuk membentuk kuno terbang Rain Dragon. Bentuknya agak tidak jelas, mungkin bisa dibedakan dengan penonton. Bahkan Wang Tengfei tidak menyadari hal itu. Sekarang bahwa itu ia telah kehilangan koneksi darah ke legasi. Hanya Meng Hao bisa merasakan itu. Kedua pedang kayu yang taring Flying Rain Dragon ini mengeluarkan suara gemuruh yang penuh dengan kekuatan langit dan bumi kemudian dibebankan ke jimat. Begitu mereka bertemu, ledakan menggelegar terdengar yang mengguncang keseluruhan dari Reliant Sect. Sekitarnya murid Outer Sekte mundur ke belakang, hampir tuli. Beberapa murid dengan basis kultivasi tingkat rendah hampir mengetuk masuk akal. Kedua jimat dan Flying Rain Dragon terkandung kekuatan jauh melampaui tingkat ke-6 kondensasi. Ketika mereka menabrak satu sama lain, bahkan seseorang dari tingkat ke-7 akan terguncang.
Hanya seseorang dari tingkat ke-8 mungkin saja mampu menahan kekuatan. Sebagai gaung dari ledakan terdengar, matahari emas memudar dengan cepat, dan Flying Rain Dragon mulai berantakan. Lapis demi lapis, 1 pedang, 10 pedang, 100 pedang, mereka perlahan-lahan jatuh, bersama dengan barang-barang ajaib lainnya yang telah bergabung bersama untuk membentuk naga. Mereka jatuh dan berubah menjadi abu, yang melayang jauh di angin. Jimat tersebut perlahan memudar, dan item magis membentuk Flying Rain Dragon menghilang, tapi tidak 2 pedang kayu. Sebaliknya, mereka menembak maju menuju puncak menghadapi Wang Tengfei. Wang Tengfei menyaksikan pedang mendekat, menusuk ke arah dadanya, sama seperti mereka akan terjun ke dalam hatinya. Cahaya, menghela nafas suara bisa didengar turun dari gunung timur. Baiklah, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Seiring dengan desahan datang kekuatan lembut yang muncul di sebelah Wang Tengfei, menghalangi pedang kayu. Wang Tengfei diangkat dan ditarik kembali, dari platform dan turun ke alun-alun. Dia batuk darah, matanya kosong dan bingung. Dia tidak bisa percaya, ia telah kehilangan. Dia Lohua muncul di platform. Grand Elder Ou yang segera memberi hormat dengan tinju tergenggam. Salam, sekte leader. Bas muncul di antara para murid altar sek sekitarnya. Masing-masing dan setiap orang disambut pemimpin sekte dan memberi hormat-hormat. Meng Hao tampak pucat. Energi spiritual benar-benar kering. Jika Flying Rain Dragon setan inti tidak dilaksanakan kekuatannya, ia tidak akan mampu untuk melanjutkan. Tasnya memegang kini benar-benar kosong dari setiap item magis. Sejauh menyangkut dirinya, pertempuran ini telah menjadi salah satu pahit memang. Meskipun ia tidak cukup bersedia untuk membiarkan Wang Tengfei terus hidup, dengan pemimpin sekte sini, dia tidak punya pilihan. Dia tidak akan mampu membunuh Wang Tengfei hari ini. Tanpa sepatah kata, ia turun ke platform. Kepribadian keras kepala memaksa tubuhnya untuk tetap tegak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, kemudian membungkuk untuk mengambil jimat Wang Tengfei, yang telah melayang ke tanah, dan ditempatkan ke dalam jubahnya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan memandang Dia Lohua. Dalam pertandingan ini, Meng Hao adalah pemenangnya, kata Dia Lohua, melihat Meng Hao dengan sedikit tersenyum. Dari hari sebagainya ini, ia adalah anggota ketiga dari Reliance Batin Sect. Kata-katanya terdengar di alun diam, benak para penonton yang masih terhuyung-huyung. Rincian pertempuran memutar di kepala mereka. Wang Tengfei tampak bingung, dan ketika ia mendengar kata-kata Dia Lohua, dia tertawa pahit. Dia melihat sekeliling di kerumunan, yang sudah tampaknya telah melupakan dia, dan hatinya penuh dengan penyesalan. Dia tertawa lagi, maka batuk beberapa darah, dan runtuh tak sadarkan diri. Saat ia roboh, Meng Hao menggigit keras pada lidahnya sendiri. Dia memberi hormat Dia Lohua, kemudian duduk bersila dan mulai bermeditasi. Grand Elder Ou yang menatapnya, matanya penuh dengan kekaguman. Dia menamparkan tasnya sendiri memegang dan diproduksi pil obat, yang terbang maju menuju Meng Hao. Meng Hao meraihnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia lelah yang ekstrim, meskipun matanya tumbuh redup. Ia melanjutkan dengan latihan pernapasannya, perlahan-lahan mencoba untuk pulih. Bab 34, Ketenaran dari 1000 tahun lalu. Fatih berseri-seri dengan sukacita, senang melampaui keyakinan, jantung berdebar-debar. Untuk Meng Hao untuk menjadi murid batin sekte hampir seperti dia sendiri punya. Sang Guan Xiu berdiri di kerumunan, menghadapi muram. Setelah sedikit waktu berlalu, ia menundukkan kepala, berbalik, dan meninggalkan. Saat ia pergi, wajahnya semakin gelap, tapi benar-benar ada yang bisa dilakukannya. Sekarang Meng Hao adalah anggota dari Inner Sekte, bahkan statusnya sebagai elder tidak memberinya hak untuk menginterogasinya. Sekarang, Meng Hao adalah anggota yang benar dari Reliance Sect. Saya mencapai tingkat ke-7 Ki kondensasi sebelum aku 30. Saya adalah nomor 1 murid di Inner Sect. Tapi sekarang, Sang Guan Xiu menghela nafas. Dia enggan untuk menyerah, tapi tidak punya pilihan. Saat itu, terjadi sesuatu yang tidak ada yang memperhatikan. Tidak Sang Guan Xiu atau Grand Elder Ouyang. Bahkan sekte leader Dia Lohua, jauh dari Reliance Sekte, di puncak gunung hitam tertutup pohon, berdiri di luar gua kosong, adalah sosok misterius, kuat. Angka itu tidak jelas, wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya itu dilingkari dalam aura yang sangat berbeda dari kekuatan spiritual dari langit dan bumi. Aura yang benar-benar tampaknya telah ditolak oleh surga. Angin di sekitar angka berubah, mengisi dengan celah-celah yang tidak jelas yang beredar di sekelilingnya, dan belum sebagai penonton tidak akan dapat melihat semua ini. Reliance Sect, apa nama vulgar? Suara sosok darah merah serak karena berbicara, diisi dengan udara setan. Nama itu sengaja diubah 1000 tahun yang lalu untuk mencegah langit dari melaksanakan hukuman pemotongan reinkarnasi. Tapi itu masih The Demon Sealing Sekte, dan seorang murid dari Sekte Setan Siling sebenarnya berani mengkonsumsi core dari Flying Rain Dragon, dan menerima legasinya, menarik. Tampaknya itu tidak sia-sia yang saya membantu Anda 2 kali. Bahkan saat suaranya terus eko keluar, baut petir merah mulai turun. Petir merusak jatuh lagi dan lagi, tapi itu lebih dari 3000 meter, seakan langit tidak memiliki kekuatan untuk menyentuh angka. Sosok merah tampak cemberut, lalu mendongak dingin ke langit. Cepat atau lambat, Anda akan menentang surga, kemudian berbalik ke arah domain selatan dan melangkah maju. Saya sendiri benar telah pulas, dan dalam kebosanan saya, Lone Divine saya telah menyapu seluruh langit dan bumi. Apa yang saya baru saja melihat menarik, sangat menarik, tawa terdengar, dan angka tersebut menghilang, pergi dalam sekejap mata. Angka ini kedatangan dan keberangkatan, langit bergolak, pendekatan petir, penonton tidak bisa melihat semua itu. Waktu berlari oleh, dan segera 7 hari telah berlalu. Selama 7 hari, semua orang di luar sekte bicarakan kenaikan Meng Hao untuk menjadi murid batin sek. Meskipun semua orang telah melihat acara dengan mata mereka sendiri, itu telah meninggalkan mereka terkejut inti. Meskipun 7 hari setelah lulus, mereka sering akan mengangkat kepala mereka untuk menatap Gunung Timur, mata penuh dengan iri. Ada beberapa orang yang merasa kasihan Wang Tengfei, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah setelah pertempuran, nama Wang Tengfei telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Murid yang telah musuh Meng Hao bahkan lebih terganggu dari sebelumnya, penuh dengan ketakutan. Tapi Meng Hao tidak lagi hadir di outer sekte, sehingga semua yang bisa mereka lakukan adalah menemukan Fatih untuk faun atas. Prestise Fatih meledak hanya dalam beberapa hari. Dia adalah pemilik toko baru di level rendah zona umum, setelah diambil alih untuk Meng Hao. Dia menikmati dalam perhatian sesama muridnya, mengajukan jauh di giginya penuh kemenangan. Dia bahkan mampu pindah ke salah satu tempat tinggal yang lebih baik di luar sek. Meng Hao cukup sibuk selama 7 hari. The Reliance Sekte mungkin telah menurun, tetapi masih ada aturan untuk mengikuti. Meng Hao mandi dan mengenakan baju baru. Dia bersujud untuk citra Patriark Reliance dan para leluhur lain dari sekte. Tentu saja, ada banyak prosedur yang rumit dan detail yang terlibat dalam semua ini. Selama ini, dia tidak melihat Elder Suster Su sama sekali, karena dia telah terpencil dirinya dalam meditasi. Namun, dia melihat Elder Saudara Chen Fan 1, berpakaian jubah peraknya. Dari waktunya di luar sekte, kesan Meng Hao tentang dirinya adalah bahwa itu dia jarang tersenyum dan agak kuno. Tapi setelah mengenal dia menemukan bahwa itu pertanyaan apapun dia, kakak Chen sabar akan memberikan penjelasan rinci. Meng Hao benar-benar menyukai dia. Dia berpikir kembali ke rumor ia mendengar, bahwa itu kakak Chen Fan peduli hanya tentang kebenaran dan Dao, mengabaikan hal-hal dari dunia fana.
Setelah 7 hari berlalu, Meng Hao telah diberikan batin sekte immortal gua di Gunung Timur. Itsua musim semi menggelegak dengan energi spiritual tebal, jauh lebih daripada immortal gua sebelumnya. Sayangnya, suasana hatinya berubah sedikit pertama kalinya ia meletakkan tangan di seton roh dan pil obat yang tersedia untuk murid batin sek. Dia berdiri di sana, menatap mereka bodoh. Seton roh ini jelas lebih baik daripada yang tersedia di luar sek. Mereka yang lebih besar, dan tidak benar-benar transparan, melainkan penuh dengan zat tak jelas, seperti kabut. Wajah Meng Hao tumbuh pucat. Ini adalah pertengahan kelas spirit seton. Gumam Meng Hao, dan murid-murid batin sekte mendapatkan 1 per tahun. Ini perlu 100 tingkat rendah roh seton dari outer sekte. Kepalanya berputar saat ia menyerap informasi dari potongan kuno giok di depannya, yang menggambarkan metode identifikasi dan perbedaan antara berbagai jenis seton roh tersedia untuk penggarap terlibat dalam kondensasi. Di atas mid-grade seton roh yang bermutu tinggi spirit seton, yang bahkan tidak ada di negara Zhao. Salah satunya adalah bernilai setidaknya 10.000 kelas rendah spirit seton. Mereka pada dasarnya tak ternilai harganya. Bagian dalam Meng Hao memutar, dan ia mengambil beberapa seton roh besar ia telah meninggalkan di tasnya memegang. Wajahnya tampak lebih dan lebih sedap dipandang. Anda bisa mengatakan nilai dari roh batu dengan melihat ukuran dan komposisi internalnya. Grade tinggi seton roh adalah yang terbesar, dan setidaknya setengah tertutup dalam dengan formasi kabut tebal. The energi spiritual di dalam tidak akan bocor keluar, dan hanya dapat digunakan oleh kultivator yang telah mencapai yayasan pendirian. Meng Hao tampak membisu di spirit batu yang dipegangnya di tangannya. Itu lebih besar dari pertengahan kelas spirit batu oleh setidaknya 3 kali, dan hampir sepenuhnya diisi dengan formasi kabut. Itu mempesona, dan tidak setetes energi spiritual muncul dari itu. Ini tidak bisa menjadi bermutu tinggi roh batu. Aku menyia-nyiakan 2000 bermutu tinggi spirit seton. Hati Meng Hao turun, dan dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia berpikir tentang pedang kayu yang luar biasa dan berapa banyak Wang Tongfei peduli tentang hal itu. Dan kemudian ia berpikir tentang harga yang ia telah membayar cermin tembaga untuk menduplikasi itu. Dia hanya tidak bisa memahami harga yang telah dibayar di spirit seton. Tapi kenapa sepertinya batu roh ini bahkan lebih besar dari deskripsi bermutu tinggi spirit seton, dan memiliki formasi kabut bahkan lebih dalam. Bergetar hatinya, dan ia tidak berani untuk berpikir tentang hal itu lagi. Wajahnya pucat, dan ia merasa sedih untuk inti. Ini membawanya beberapa saat untuk mendapatkan kontrol dari dirinya, di mana ia menyingkirkan seton roh. Sebuah signifikan 2000 bermutu tinggi spirit seton, gumam Meng Hao. Itu tidak ada sama sekali. Tapi ketika dia mengatakan kata tidak penting, itu terdengar sedikit memaksa. Hari lebih terbang oleh, junior saudara, aku menyaksikan pertempuran Anda. Anda menggunakan banyak item magis. Jika Anda telah habis, Anda akan berada di situasi yang sulit. Anda harus pergi ke Magic Pavilion lebih sering. Ada 1000 tahun catatan relian sekte kuno ada yang bisa belajar dari. Petik 2. Junior saudara, saya melihat bahwa itu Anda selalu berburu makhluk kecil dan memasak mereka untuk makanan. Itu tidak benar. Kami kultivator harus menghirup energi spiritual dari langit dan bumi dan membuang tubuh kita yang fana. Jika Anda selalu makan hewan, tidak Anda membuang-buang energi spiritual Anda. Petik 2. Junior saudara, Anda memiliki terlalu banyak tas berpegangan pada orang Anda. Anda tidak harus melakukannya dengan cara itu. Anda harus memiliki semua item Anda dalam satu tas. Dengan cara itu mereka lebih mudah untuk mengambil. Petik 2. Saat hari-hari berlalu, Meng Hao memaksa diri untuk tidak berpikir tentang roh seton. Tidak butuh waktu lama sebelum ia mengerti kakak Chan Fan jauh lebih baik, dan segera ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan dia, yang diperintahkan. Dia segera menyadari bahwa itu Brother Elder ini tidak ada sama sekali seperti rumor di luar sekte menahannya menjadi. Meskipun ia sangat fokus pada Dao, dia tidak pendiam sekali. Bahkan, ketika dia mulai berbicara, ia akan terus selama berjam-jam, bahkan kadang-kadang 1 hari. Segera datang ke titik bawah itu jika ia tidak pergi mencari Chan Fan, maka Chan Fan akan datang mencari dia di Nya Immortal Gua, dan diskusi akan dimulai. Meng Hao tidak bisa menolak, ia hanya bisa memaksa tersenyum dan mendengarkan. Kadang-kadang ia akan tertidur di tengah-tengah itu, hanya untuk bangun untuk menemukan saudara Chan Fan masih berbicara. Dia tidak bisa membantu tapi merasa kasihan padanya. Tidak cukup murid di Inner Sekte, jadi kakak Chan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Oleh karena itu, dia mengembangkan kecenderungan yang aneh ini. Meng Hao sekarang mengerti mengapa Elder Suster Su pergi ke meditasi terpencil sehingga sering. Bahkan ia sendiri telah memikirkan pergi ke meditasi untuk mendapatkan istirahat dari kakak Chan. Setiap kali ia meninggalkannya Immortal Gua, kakak Chan akan berada di sana untuk menemaninya. Saya bertanya-tanya ketika Elder Suster Su akan keluar dari meditasi, pikir Meng Hao dengan senyum. Saya tidak sabar untuk melihat ekspresi wajahnya ketika dia melihat saya. Dia sekarang memakai jubah perak, dan rambutnya yang panjang berkibar di belakangnya saat ia duduk di tebing gunung. Dia menatap matahari terbenam, mengabaikan Elder Yammering Konstan saudara Chan. Junior Brother harus bertanya-tanya ketika Junior Suster Su akan keluar dari meditasi, kata kakak Chan dengan senyum, melihat Meng Hao. Ya, apa? Elder perubahan mendadak saudara Chan topik meninggalkan Meng Hao berkata-kata. Tidak perlu malu, Junior Brother, bercanda kakak Chan sambil tersenyum. Junior Suster Su King 2 adalah keindahan alam. Itu normal bagi Anda untuk memiliki naksir dia. Dia memiliki disposisi tidak rumit, dan mudah bergaul dengan. Meng Hao menyukainya. Begitu mereka bertemu, ia telah bersedia untuk mengambil Meng Hao sebagai Junior Brother. Su King, Meng Hao terbatuk. Dia memutuskan untuk mengubah topik. Tidak, saya tidak pernah. Oh, benar, kakak Chan. Beberapa waktu lalu Anda mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi setelah kultivator menyelesaikannya ki kondensasi. Petik 2. Setelah ki kondensasi datang yayasan pendirian, penumpahan tubuh fana. Ini adalah kultivasi spiritual benar, dan benar-benar menjadi kultivator A. Kakak Chan tersenyum Meng Hao, menggelengkan kepalanya. Ia tidak lagi bersenda gurau, tapi berbicara hangat. Selama proses pembentukan yayasan spiritual, 9 Dao Pilar akan timbul dalam inti lake Anda, dalam dan jurang. Mereka akan tumbuh dalam tubuh Anda, dan ini adalah yayasan pendirian. Tentu saja, ada berbagai jenis dari yayasan, berdasarkan berbagai metode ajaib yang digunakan untuk mengentalkan pilar Dao. Jika 9 retak muncul, itu adalah Flawless Foundation. Jika 18 retak muncul, itu adalah Crack Foundation. Lebih dari 18 retak berarti itu adalah retak Foundation. Dari jumlah tersebut, Flawless adalah yang terbaik. Retak baik, retak adalah yang paling umum. The Reliance Sekte digunakan untuk memiliki panduan yang menjelaskan metode untuk membangun Flawless Foundation. Diakuisisi oleh Patriarch Reliance. Karena itu, ia terkenal di seluruh negara Zhao. Namanya bahkan dikenal di domain selatan. Sayangnya, ketika Patriarch hilang, teknik ini tidak diturunkan. Chan Fan menjelaskan semuanya secara perlahan dan dengan sangat rinci. Ini hanya kepribadiannya, dan Meng Hao sudah terbiasa untuk itu selama hari. Setelah yayasan pendirian adalah jalan yang bagus untuk inti formasi, pemimpin sekte dalam tahap ini. Setelah itu, ketika Anda mengembangkan baru lahir jiwa, maka Anda dapat hidup selamanya, dan menjadi immortal sejati negeri ini. Petik 2. Bagaimana setelah tahap baru lahir Soul? Tanya Meng Hao, mendengarkan dengan penuh perhatian dan perasaan kerinduan di hatinya.
Setelah tahap baru lahir Soul Spirit memutuskan, itu adalah panggung patriark itu di. Ini adalah tahap yang paling sulit, di mana kehidupan tergantung di benang. Law memutuskan melibatkan beberapa Severing sebelum sukses. Tahun itu, Patriark Reliance meninggalkan sekte untuk bermeditasi di pengasingan, dan masih belum kembali. Chen Fan berbicara dengan tenang sepanjang penjelasannya, tetapi keterikatannya untuk menumbuhkan jelas dari ekspresinya. Mungkin suatu hari aku, Meng Hao, akan memiliki kesempatan untuk memasuki roh memutuskan panggung, gumamnya. Apa setelah itu, tahapan setelah roh memutuskan terlalu tinggi, kata Chen Fan ringan. Saya tidak tahu rincian, Anda harus pergi ke domain selatan untuk belajar tentang hal-hal. Dalam hal apapun, seluruh titik adalah Ascension Immortal. Petik 2. Kenaikan Immortal, Ascension Immortal. Angin gunung lembut mengangkat rambut dari dua murid, membawa suara mereka ke kejauhan. Junior saudara, jika suatu saat Anda pergi ke seluruh dunia untuk melanjutkan pelatihan Anda tidak dapat membatasi diri ke negara Zhao. Kakak Chen memandang Meng Hao ramah. Jangan lupa, negara Zhao adalah negara terpencil di Southern Domain dari Nanshan Benua. Energi spiritual di sini tidak berlimpah, dan ada beberapa penggarap. The Southern Domain adalah dunia sejati kultivasi. Meskipun hukum rimba adalah brutal dan kejam di sana, itu benar-benar merupakan puncak dari daerah selatan benua Nanshan. Pahlawan berlimpah, seperti halnya terpilih. Dibandingkan dengan di sana, negara Zhao cukup tenang dan damai. Penggarap dari generasi saya harus mendaki gunung dan menginjak-injak tumpukan tulang untuk berhasil. Sebuah cahaya aneh pada mata, seolah-olah ia tidak berbicara dengan Meng Hao, melainkan untuk dirinya sendiri. Meng Hao merasa cukup tersentuh oleh kata-kata kakak Chen. Sebelum, ia telah agak bodoh, tetapi memiliki hal-hal begitu jelas menjelaskan meninggalkan berdengung kepalanya, seakan peta raksasa tiba-tiba digulirkan di depannya. Pada peta adalah tang besar di lens timur, dan para pahlawan domain selatan. Untuk mengikuti jalan spiritualitas, salah satu harus meninggalkan dunia fana. Anda tidak lagi seorang manusia, Anda seorang kultivator, ditakdirkan untuk menentang langit. Jika Anda tidak kuat, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk eksis. Jika Anda tidak kuat, Anda tidak memenuhi syarat untuk berlatih kultivasi. Jika Anda tidak kuat, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk tetap hidup, tetapi hanya untuk diinjak-injak. Apakah Anda bersedia untuk hidup kehidupan seperti ini? Saudara Chen menatap Meng Hao, seperti kata-katanya masuk telinga Meng Hao dan tenggelam ke dalam hatinya. Matanya mulai berkilau, dan ia mulai berpikir. Saya seorang sarjana dari Yunji County. Orang tua saya hilang ketika saya masih anak-anak, dan mimpi saya selalu akan menjadi kaya dan tidak pernah lagi hidup dalam kemiskinan. Maka akhirnya pergi melihat Agung Tang di lens timur. Dinginnya angin malam meniup rambutnya sebagai ia kehilangan dirinya dalam kontemplasi. Dengan cara yang sama ia tahun itu di puncak Gunung Daking. Bab 35. Aku bukan bersedia. Tanda seru. Waktu berlalu, dan di beberapa titik, kakak Chan meninggalkan. Meskipun Meng Hao baru saja memasuki batin sekte, ia masih seorang brooder junior, dan itu adalah tanggung jawab Chen Fan untuk menjelaskan hal-hal dia, untuk membantunya memahami apa kultivasi benar-benar adalah. Untuk membantu dia untuk tahu apa artinya untuk bergerak maju agar orang jatuh di belakang, dan untuk memahami jalan hidup dan mati itu adalah dunia kultivasi. Memasuki batin sekte adalah langkah yang benar pertamanya di ambang pintu ke dunia itu. Langkah berikutnya adalah yayasan pendirian. Meng Hao duduk sendirian di batu, menatap ke langit di bulan dan banyak luas bintang. Dia diam, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa agak bingung. Waktu terus berlalu, dan segera itu adalah tengah malam. Wang Tengfei duduk di Nyai Immortal Gua, melihat ke bawah di tangan kanannya dengan jari telunjuk hilangnya. Dia tampak bingung. Di depannya adalah slip giok, rusak dalam setengah. Ketika ia sadar bahwa itu adalah hal pertama yang ia lakukan, dia tidak berhasil masuk inner sekte, dan dengan demikian tidak dicapai gol keduanya. Dia berada di ambang putus asa. Begitu ia sadar kembali, ia tersentak slip giok dalam dua dengan senyum pahit. Dia telah dikalahkan, kekalahan, dan oleh tak lain dari serangga. Dia telah dikalahkan oleh Meng Hao pedang dan lemah kultivasi dasar. Telah dia Luo tidak campur tangan, ia akan mati. Kekalahan ini mengakhiri jalannya sini di Reliance Sect. Dia tidak muncul dari Nyai Immortal Gua setelah kebangkitan. Ia hanya duduk di sana dalam keadaan linglung. Dia adalah seorang terpilih. Reputasi klannya di domain selatan adalah gigih. Dia telah tertahankan bangga sejak kecil, seolah-olah dunia berbaring di kakinya. Itulah mengapa ia menolak untuk tinggal di klannya, melainkan datang ke sini untuk negara Zhao dan Reliance Sect, untuk mencari legasi dan harta. Dia bahkan telah menunda yayasan pendirian untuk mengejar 2 gol. Sampai sekarang, meskipun semuanya telah terpesona seperti abu angin, tawa pahit Wang Tengfei menggema di seluruh Immortal Gua. Dia tertawa dan tertawa, mengepalkan tinjunya erat. Meskipun kukunya tidak sangat tajam, sehingga ia tidak bisa mengalami rasa sakit Meng Hao memiliki hari itu. Dia hanya tidak bisa menerimanya. Jika dia telah dikalahkan di tangan seorang terpilih, maka ia bisa menanggung kerugian. Tetapi orang yang telah merampok tempatnya di inner sekte, yang telah diinjak-injak dia di bawah kaki, adalah seseorang yang bahkan tidak berkenan untuk melihat, serangga yang namanya dia bahkan tidak bisa mengingat. Dia hanya tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, pintu utama Wang Tengfei ini Immortal Gua tiba-tiba hancur tanpa suara. Seluruh pintu berubah menjadi abu, yang melayang turun ke tanah dari Immortal Gua. Seorang pria setengah baya berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah hitam, tangan terlipat di punggungnya. Dia tampak agak kurus, tapi membawa udara angkuh. Cahaya bulan jatuh ke dia, dan tampak bergetar dan berubah menjadi riak. Seolah eksistensi orang ini bisa menyebabkan rantai gunung sekitarnya gemetar. Selanjutnya pria parubaya adalah seorang wanita muda, mungkin 18 atau 19 tahun. Dia sangat cantik, tinggi dan ramping. Dia tidak mengenakan makeup, namun wajahnya bersinar seperti fajar. Rambutnya ditempelkan dalam bentuk ekor walet, dan tubuhnya tampak seolah-olah itu diukir dari batu giok. Dia mengenakan tipis, pakaian hijau muda, berdiri di bawah sinar bulan. Dia terpancar aura magis, sejuk dan tenang, halus dan bebas dari kevulgaran duniawi. Dia tampak seperti sebuah angkasa perempuan, turun dari surga. Doang Klan adalah salah satu dari 3 klan kultivasi besar di domain selatan, kata pria parubaya dingin. Suaranya mengandung dingin rasa hormat sulit untuk menjelaskan. Ini telah outmatched banyak sekte, dan telah ada selama 10.000 tahun di domain selatan. Kamu adalah terpilih dari Wang Klan. Sejak lahir, Anda telah ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, untuk naik lebih tinggi dari langit tertinggi. Anda ditabiskan sebelumnya untuk terlibat dalam perjuangan dengan dewa lainnya. Petik 2. Sebagai Wang Tengfei mendengarkan kata-kata pria parubaya, ia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, mengabaikan jari terpenggal. Apa yang beberapa kemunduran kecil menghitung? Negara remeh ini Zhao tidak akan menghitung untuk apapun di domain selatan. Itu diisi dengan semut. Jika saya mengirim anggota tahap klan tunggal baru lahir jiwa sini, dia bisa menghapus tempat ini bersih. Pria setengah baya berbicara dengan pasti, tanpa meninggalkan ruang untuk argumen. Wang Tengfei mengepalkan tinjunya, dan api muncul di matanya. Musuh sejati Anda adalah anggota lain terpilih di klan, penerus dari 2 klan utama di domain selatan, dan murid-murid sisa 5 klans.
Hanya mereka layak untuk menjadi musuh Anda. Jika mereka melihat keadaan menyesal Anda sekarang, bagaimana Anda bisa berani mengklaim nama Wang? Katakan, apa nama keluarga Anda? Kata pria setengah baya dengan jentikan lengan bajunya. Nama saya Wang. Wang Tengfei berdiri, matanya berkilauan. Pria parubaya menatap Wang Tengfei untuk waktu yang lama, maka matanya tumbuh lembut. Kamu adalah roh dari Wang Clan. Dalam beberapa tahun, Anda akan mencapai yayasan pendirian. Di masa depan, di jalan besar untuk inti formasi, Anda akan memiliki bantuan dari Valeti dari teknik timur tunangan Anda Sek. Anda akan berhasil mencapai inti formasi segera. Setelah itu, Anda akan memiliki Anda baru lahir jiwa. Ketika itu terjadi, Anda akan menemukan bahwa itu orang menyedihkan yang mengalahkan Anda di sini di negara bagian Zhao, masih berlatih ki kondensasi. Kemudian Anda benar-benar dapat melihat ke bawah pada dirinya seperti serangga dia. Dia memberi Wang Tengfei penuh arti, lalu berbalik. Tengfei, kata gadis cantik. Suara cahayanya itu menyenangkan, dan dikombinasikan dengan kecantikannya, membuatnya sangat menarik. Dia adalah sempurna. Dengan cara yang sama Wang Tengfei sempurna. Apakah mereka untuk bersama? Mereka akan benar-benar dapat pertandingan dibuat di surga. Iri siapapun melintasi jalan keabadian. Wang Tengfei menatap gadis itu diam-diam. Ini adalah tunangannya, Julian I, putri dari sekte pemimpin Valet Fate Sect. Dia adalah seorang terpilih dari sekte, dan salah satu dari 4 wanita paling terkenal di domain selatan. Mari kita kembali, katanya pelan, menatap Wang Tengfei lembut. Wang Tengfei mengangguk. Dia mengikuti gadis keluar dari Immortal Gua. Seiring dengan pria parubaya, mereka berjalan ke depan, dan tiba-tiba suara gemuruh mengguncang langit malam. Sebuah petir besar ditembak jatuh dari langit, berubah menjadi sebuah kapal perang terbang, panjang hampir 300 meter. Kapal itu hitam, dan terpancar perasaan kematian, terutama tiang bendera besar-besaran dari yang mengepakkan bendera merah, bordir dengan karakter Wang. Di kapal berdiri banyak pria dengan wajah tanpa ekspresi, berdiri tegak, memancarkan aura dingin. Kebisingan besar yang baru saja memanggil keluar, serta kapal perang, meninggalkan murid Gemetar Reliant Sekte dalam ketakutan. Mereka menatap pemandangan itu, tak percaya tertulis di wajah mereka. Meng Hao masih duduk di puncak gunung timur, menarik diri dari kontemplasi. Ia memandang kapal perang hitam mengejutkan dan bendera merah, dan hatinya bergetar. Saya seharusnya tidak pernah setuju untuk membiarkan Anda datang ke tempat terpencil ini, kata pria parubaya saat mereka melangkah kaki ke kapal. Bahkan jika Sublime Roh Suci dikabarkan telah terlihat di sini, itu adalah sesuatu yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Wang Tengfei berdiri di sana, melihat keluar di Reliant Sect. Dia perlahan-lahan mengusap semua kenangan dari tahun terakhir. Tidak ada lagi adalah pandangannya hangat dan lembut. Tidak lagi adalah senyumnya baik dan tulus. Dia telah menjadi dingin, terutama matanya, yang terpancar kebencian. Dia sekarang tampak benar-benar berbeda dari Brother Elder tua Wang. Dia menatap Meng Hao duduk di sana di puncak gunung. Mereka berdua saling menatap sejenak, dan kemudian mata Wang Tengfei sekali lagi diisi dengan mengabaikan. Sejauh menyangkut dirinya, Meng Hao adalah bak. Kebanggaan memenuhinya, karena nama keluarganya adalah Wang. Saat ini, pria setengah baya menangkap pemandangan Meng Hao duduk di sana. Dia tidak mengungkapkan dasar kultivasi, tapi tatapannya itu sendiri sudah cukup untuk menyebabkan gemuruh yang mengguncang seluruh gunung timur. Seperti pedang yang tajam, itu ke arah Meng Hao. Ekspresi Meng Hao berubah, dan dia batuk seteguk darah, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan dia merasakan intens, mematikan kekuatan jatuh kepadanya. Kepalanya berputar, dan ia kehilangan kekuatan untuk berpikir. Dia begitu lemah sehingga ia merasa seolah-olah dia bisa runtuh dari satu pukulan. Dia merasa kematian kepadanya, tubuhnya akan mengerut, jiwanya akan mengedipkan mata keluar, darah menetes dari dahinya, kesendirian, ketidakberdayaan, kematian. Mereka menyatu bersama-sama ke tangan raksasa yang didorong ke bawah pada dirinya, perlahan-lahan menghancurkan cabiknya, menghancurkan dia ke tempat di luar pemulihan. Tiba-tiba, mendengus dingin terdengar, mengisi seluruh Reliant Sect, dan tokoh biru muncul di depan Meng Hao. Dasar kultivasi Anda dalam tahap formasi core, tidak core campuran. Baik, tapi setidaknya purple atau crimson. Namun Anda pengganggu bukti kondensasi seperti ini. Apakah Anda benar-benar Wang Sifan II dari Wang Clan dari domain selatan, generasi ketiga Dao Protector? Itu sekte leader Dialohua. Tiba-tiba, sebuah memekakkan telinga, suara gemuruh bumi gemetar meletus. Suara menggelegar, tampak seolah-olah segala sesuatu yang terlihat akan runtuh dari itu. Kemudian berubah menjadi lapisan demi lapisan riak, yang berasal dari Dialohua. Dia berdiri di sana seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di dunia, menatap dingin ke arah Wang Sifan saat ia berdiri di sana di kapal perang. Saya sudah dikeluarkan ejekan fellow Taoist dia, kata Wang Sifan sambil tertawa lembut. Aku di sini untuk mengambil Tengfei pergi. Terima kasih untuk merawatnya bertahun-tahun. Matanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak terlukiskan. Ia menjentikkan lengan bajunya. Kapal perang mulai bersenandung, maka berubah menjadi seberkas warna dan melesat ke langit berbintang, hanya meninggalkan cahaya bintang yang berkelap-kelip. Meng Hao batuk darah lagi, tapi terus menatap ke kejauhan, matanya yang dingin berkilauan. Dia Lohua melihat kembali diam-diam di Meng Hao, lalu menghela napas dan kiri. Meng Hao menatap ke kejauhan ke arah kapal perang menghilang. Jadi itu formasi kultivator core. Dia bisa menghancurkan saya dengan tampilan tunggal, dan itu hanya inti formasi. Setelah itu adalah tahap baru lahir jiwa dan kemudian roh memutuskan panggung, dan bahkan lebih. The Southern Domain, Wang Clan. Meng Hao tanah giginya marah, api yang membakar di matanya. Jika Anda tidak kuat, Anda tidak memenuhi syarat untuk eksis. Jika Anda tidak kuat, Anda tidak memenuhi syarat untuk berlatih kultivasi. Jika Anda tidak kuat, Anda tidak memiliki hak untuk tetap hidup, tetapi hanya dapat mengambil keuntungan dari. Apakah Anda bersedia untuk hidup seperti ini? Kata kakak Chen bergema di kepalanya. Lebih dan lebih kuat, pembakaran tak terhapuskan dalam pikirannya, ke tulang-tulangnya, dalam jiwanya. Saya tidak mau, kata Meng Hao perlahan, mengepalkan tinjunya. Suaranya lemah, tapi dalam hatinya, suara bergema seperti petir. Saya tidak bersedia untuk membiarkan siapapun mengambil keuntungan dari saya. Saya tidak bersedia untuk menjadi lemah. Saya tidak mau dicabut hak untuk melawan. Saya akan menjadi kuat. Aku akan menjadi kuat. Meng Hao selalu ingin menjadi kaya dan perjalanan ke Gritan di Lens Timur. Dia masih memiliki keinginan itu, tapi di samping itu, ia memiliki keyakinan baru. Dia akan menjadi kuat pada jalur kultivasi, jalan menentang langit. Jika Anda tidak kuat, Anda mati. Bab 36, The Perk of Inner Sekte. Setengah bulan berlalu, selama Meng Hao menghabiskan sebagian besar waktunya duduk bersila di Sekte Magic Pavilion, mempelajari catatan kuno. Sekarang ia memiliki pemahaman yang lebih dalam negara Zhao dan domain selatan. Dia bahkan telah menemukan peta di gambar tangan dari Nanshan benua luas, yang menunjukkan besar Tang di Lens Timur, Gurun Utara dengannya seruling Qiangdi, Lens Barbarian Barat, dan tentu saja domain selatan, di mana ia saat ini berada. Seluruh dunia rapi ditampilkan pada peta, dan citra sekarang dibakar ke dalam otak Meng Hao. The Southern Domain terdiri bagian besar dari benua Nanshan, sedangkan negara Zhao hanya sebuah titik kecil di pinggirannya. The Southern Domain begitu besar bahwa itu bisa menampung ribuan negara Zhao.
Dia memandang langit biru di luar Magic Pavilion, matanya penuh dengan tampilan terpesona. Jadi ternyata bahwa itu perjalanan ke Gritang di Tanah Timur tidak sesederhana itu. Anda harus menyeberang Bima Saktisi. Setelah beberapa saat, Meng Hao melihat ke belakang pada peta, melihat semua 4 daerah utama benua Nanshan. Tanah Timur dan Gurun Utara membentuk benua, terpisah dari yang oleh laut besar yang Lens Barbarian Barat dan Domain Selatan, yang terbentuk benua lain. Ketika matahari mulai jatuh di belakang pegunungan barat, dan senja mendekat, Meng Hao menggosok matanya, kembali peta untuk tempatnya, dan meninggalkan Magic Pavilion. Dia melihat ke kejauhan ke arah timur untuk sementara waktu, lalu berbalik dan kembali ke nyabatin sek immortal gua. Di dalam gua immortal, mutiara luminescen hias langit-langit yang dipancarkan cahaya lembut ke dinding hijau muda. Ada 5 kamar batu, dan gemericik Rose Spring, mengisi gua dengan energi spiritual padat. Ini adalah merembes tersedia hanya untuk murid-murid dari Inner Bark. Meng Hao masuk dan duduk bersila ke sebuah lempengan batu giok putih. Itu tidak dibuat dari Spirit Stone, tapi merenungkan itu membantu pikiran seseorang untuk menjadi jelas, dan harta relatif jarang. Ini juga adalah sesuatu yang hanya untuk murid batin sek. Hanya murid batin sekte dapat benar-benar dianggap anggota Reliant sekte, pikir Meng Hao. Diam-diam melihat sekeliling. Dinding-dinding batu hijau muda yang diukir dengan berbagai burung dan binatang, yang masing-masing tampaknya harus diisi dengan makna yang dalam. Bahkan melihat mereka meninggalkan satu perasaan halus. Ini adalah fasilitas yang sangat berbeda dari orang-orang di luar sek. Hal ini dalam rangka untuk menekankan kualitas luar biasa dari murid batin sek. Sama seperti di dunia fana, ada pembagian lapisan. Dengan berjuang, salah satu dapat melampaui outer sek. Setelah itu, jika seseorang ingin menjadi mulia, kita harus menjadi lebih kuat. Segera, senja jatuh, dan kemudian Meng Hao mendengar suara hormat dari luar. Kakak Meng, Li Fugui dari kaki gunung permintaan penonton. Itu suara anak laki-laki, seorang hamba. Setelah Meng Hao telah bergabung Inner Set, anak ini telah ditugaskan untuk membantu dia peduli untuk urusan sehari-hari. Ini adalah belum merembes lain kehidupan di Inner Sect. Pada awalnya, Meng Hao memiliki waktu yang sulit mendapatkan digunakan untuk itu. Dia tidak pernah memiliki seseorang menunggu setelah dia sebelumnya. Tapi ketika ia melihat elder hamba saudara Chen membantu dia, itu lebih mudah untuk menerima. Namun, ia masih dipegang teguh keinginannya untuk tumbuh lebih kuat. Hanya yang kuat dapat memiliki kekuasaan atas orang lain, dan mencegah orang lain mengendalikan mereka. Hukum dunia kultivasi dan aturan Reliant sekte yang sama, itu tidak masuk akal atau adil. Tapi ada, dan itu adalah cara hidup. Keberadaan adalah kebenaran, dunia pada dasarnya tidak masuk akal, dan secara alami, tidak ada keadilan sejati. Kirim dia kata Meng Hao dingin, dipenuhi dengan hormat, hamba muda memenuhi. Setelah ditugaskan untuk menunggu saat Meng Hao, sangat hidupnya miliknya. Tak lama kemudian, Fatih masuk, klik gigi dan melangkah dengan langkah panjang. Ini bukan pertama kalinya untuk mengunjungi, melainkan ketiga. Setiap kali ia datang, ia penuh dengan kegembiraan. Ini bukan tempat murid outer sekte bisa mengunjungi tanpa persetujuan dari orang yang mereka dipanggil. Hamba muda memimpin Fatih dihormat, lemak melihat sekeliling, menggosok tangannya bersama berbagai item heran, bahkan batu giok lempengan putih yang Meng Hao duduk di. Ini bukan kali pertama Anda di sini, kata Meng Hao sambil tertawa, mengawasinya. Meng Hao, tempat ini terlalu luar biasa. Setiap kali saya datang, saya hanya tidak bisa mengendalikan diri. The Immortal gua dari murid batin sek. Ini adalah tempat legenda. Anda tahu, setelah terakhir kali saya datang ke sini, sekelompok murid outer sekte berkerumun di sekitar saya bertanya segala macam pertanyaan. Aku penting sekarang, tubuhnya gemetar, dan butuh beberapa saat baginya untuk berhenti berpikir tentang hal itu. Dia duduk di depan Meng Hao. Jika Anda ingin, aku bisa meminta gua Wang Tongfei ini immortal untuk diberikan kepada Anda. Itu akan menjadi luar biasa, kata Fatih, tampak bersemangat, tetapi pada saat yang sama sedikit pemalu. Zhao Hai, kata Meng Hao dingin. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pintu utama dibuka. Hamba muda bergegas masuk dan memberi Meng Hao hormat yang mendalam. Dia tampak menjadi sekitar 14 atau 15, dekat dengan usia Fatih ini. Dia memiliki fitur halus, dan hanya tiba di gunung baru-baru ini. Dikatakan dia dari desa yang sama dengan Little Tiger, dan bahwa itu keluarganya kaya. Ambil tablet semangat saya ke gua dispensing pavilion dan mengambil slip giok Wang Tongfei ini immortal gua. Dia melambaikan tangan, dan batu giok secarik putih terbang ke tangan hamba muda. Hamba muda menerima tugas tersebut, kemudian meninggalkan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Meng Hao, kapan kau akan turun dari gunung? Tanya Fatih bersemangat. Saya berjanji kepada murid outer sekte Anda akan pergi untuk memeriksa mereka. Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Saya berjanji mereka. Petik 2. Grandmaster Ou yang mengatakan bahwa itu saya akan memimpin berikutnya hari pil distribusi. Katanya sambil tersenyum. Saya percaya bahwa itu akan lusa. Mereka berdua telah memasuki sekte bersama-sama. 3 tahun lalu. Sebuah persahabatan yang mendalam sudah lama tumbuh di antara mereka berdua. Grit, lusa itu. Oh, benar. Bisnis kami telah melakukan dengan baik di setengah bulan terakhir. Saya sudah dipisahkan Anda 80%. Dia menyerahkan kantong memegang untuk Meng Hao, mencari senang dengan dirinya sendiri. Tampaknya dia juga mengerti arti dari Reliant Sect. Dengan Meng Hao mengandalkan, yang di luar sekte akan berani bahkan mengatakan satu kata yang salah dengannya. Bahkan lebih baik, murid-murid perempuan yang indah dari luar sekte mulai faun atas sampai dia cukup melayang di udara. Untuk saat ini, Fatih cukup populer. Memiliki sangguan siu menyebabkan Anda masalah baru. Tanya Meng Hao tiba-tiba, matanya berkedip. Tidak ada yang melihat bajingan itu baru-baru ini. Jawab Fatih, suaranya menjadi kuburan. Saya sudah ditugaskan murid untuk melakukan beberapa kegiatan mata-mata bagi saya, dan dia mengatakan bahwa itu sangguan siu duduk dalam meditasi terpencil sepanjang hari. Dia tidak pernah keluar. Petik 2. Hanya hati-hati. Ia memperingatkan. Dan bukan untuk pertama kalinya. Jika terjadi sesuatu, snapokan pesan yang saya berikan. Segera, hamba muda Zhao Hai kembali dengan batu giok tergelincir ke Wang Tongfei ini immortal gua. Meng Hao memberikannya kepada Fatih. Mereka berdua tertawa dan mengobrol jauh ke dalam malam. Tampaknya Fatih tidak ingin meninggalkan. Bahkan, ia tampaknya tumbuh lebih bersemangat. Meng Hao terkejut melihat ini. Tetapi ketika ia ingat hari apa itu, dan tertawa. Hari ini adalah hari obat buah didistribusikan di Inner Sekte, kata Meng Hao. Fatih menjilat bibirnya dan mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan iri pada perbedaan antara murid batin dan outer sect. Setiap bulan obat buah didistribusikan, khusus jenis buah spiritual diresapi dengan pil obat. Buah itu sendiri terasa seperti pil obat, tapi jauh lebih efektif daripada pil obat biasa. Murid batin sekte menerima buah sekali per bulan. Setelah waktu yang dibutuhkan sebuah dupa untuk membakar, hamba muda Zhao Hai masuk. Dia benar-benar membenci Fatih, tetapi tidak menunjukkan bahkan sedikit pun itu di wajahnya. Di tangannya dia membawa buah obat, dibungkus dalam daun hijau besar. Sebuah aroma lembut tercium keluar dari itu, menyebabkan Zhao Hai menelan mendalam. Dia meletakkan buah ke bawah dan kemudian meninggalkan. Ketika daun besar telah dihapus, aroma obat memenuhi udara. Di dalam daun 2 kecil, semi-transparan, buah lampu merah.
Mereka tampak begitu halus sehingga mereka mungkin pecah jika Anda menyentuh mereka. Di dalam masing-masing bisa nyaris tidak terlihat pil obat. Mata Fatih melebar. Dia tidak pernah makan obat fruit sebelumnya, tetapi telah mendengar hal itu disebutkan baru-baru ini oleh beberapa murid Outer Sect. Setelah membuat beberapa bertanya, ia telah menemukan tanggal distribusi, dan sebagainya telah bergegas bersemangat untuk mengunjungi Meng Hao. Dia mengambil salah satu buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigit, kemudian ditelan, dan rasa yang lezat memenuhi mulutnya. Kemudian, sensasi panas diisi kepala dan menyebar melalui seluruh tubuhnya. Amazing, menakjubkan, aku harus menjadi yang pertama murid Outer Sekte pernah makan buah obat. Ketika kata keluar, gadis-gadis akan iri mati. Semua orang akan iri nasib baik Guru Fatih. Tiba-tiba tampak seolah-olah dia teringat sesuatu, dan ia bentak tutup mulut, tidak membiarkan salah satu harum aroma melarikan diri. Menggunakan tangannya, ia mengisyaratkan untuk Meng Hao bahwa itu dia harus pergi, kemudian berlari. Saya punya bukti, pikirnya, saya harus menemukan beberapa murid-murid perempuan dan membiarkan mereka mencium baunya. Semakin dia berpikir tentang hal itu, semakin bersemangat dia, dan dia berlari menuruni gunung lebih cepat. Fatih rencana cerdik jelas, menyebabkan Meng Hao tertawa. Dia perlahan ditempatkan obat buah yang tersisa ke dalam mulutnya. Rasanya lezat, penuh dengan rasa obat padat. Ini adalah sesuatu yang lain bahwa itu murid-murid batin sekte. Saat ia makan buah obat, dia menghela nafas. Hidup ini bukan sesuatu yang murid Outer Sect bisa menikmati. Jika dia ingin, dia hanya bisa membuat gerakan, dan setiap murid perempuan yang indah akan langsung menjadi setia kepadanya. Tak lama kemudian, 2 hari telah berlalu, dan hari pil distribusi tiba. Meng Hao berjalan keluar dari Immortalnya Cave, diikuti oleh kaula muda Zhao Hai. Di tangannya ia membawa tas ungu holding, yang penuh dengan roseton dan pil obat untuk didistribusikan. Sebuah gunung angin menyambut fajar sebagai Meng Hao turun gunung. Sepanjang jalan, para murid Outer Sekte ia berlari ke akan melihat dengan heran, kemudian berhenti dan memberinya hormat yang mendalam dengan tangan tergenggam. Salam, Kakak Meng. Kakak Meng adalah sebagai elegan seperti biasa. Saya belum melihat Anda dalam beberapa hari. Suster Junior telah merindukanmu. Petik 2. Salam, Kakak Meng. Bakat terpendam Anda spektakuler. Dasar kultivasi Anda menakjubkan. Anda pasti akan menjadi pilar dari sekte. Petik 2. Di tengah semua pujian yang Meng Hao berjalan bersama sampai ia mencapai alun-alun, yang sudah diisi dengan baik jumlah murid. Begitu melihat dia, mereka memberi hormat, dan kemudian udara yang penuh dengan kata-kata menyanjung mereka. Dia mengangguk, tersenyum, kemudian melompat, membawa Zhao Hai dengan dia ke platform. Ini bukan pertama kalinya di sini, tapi itu pertama kalinya untuk mendistribusikan pils obat. Tatapannya menyapu kerumunan, wajah setiap orang itu penuh dengan pengabdian hormat. Secara bertahap, wajah Meng Hao tumbuh terganggu, dan ia berpikir kembali ke pertama hari pil distribusi, dan kemudian ke waktu Wang Tengfei telah mempermalukannya. Banyak kenangan melintas di benaknya. Akhirnya, ia menghela napas dalam-dalam, dan berkata, suara lonceng. Chapter 37, Water and Ink in the Evening lebih besar dari bab 37, air dan tinta di Evening Yang. Lonceng terdengar, bergema baik di jantung Meng Hao dan seluruh Reliance Sect. Segera, Meng Hao bisa melihat banyak murid bergegas ke depan. Sebelum lama, alun-alun itu penuh sesak. Sebagai murid-murid masuk, mereka melihat Meng Hao sok, kemudian memberi hormat. Lemak berdiri di kerumunan, tampak senang, mengajukan jauh di giginya dengan pedangnya terbang. Dia dikelilingi oleh sekelompok menjilat murid. Jadi kakak Meng membagikan pil obat hari ini. Aku ingat kembali ketika ia adalah seorang murid Outer Sekte seperti kami, tapi sekarang dia anggota dari Inner Bak. Kakak Meng adalah ilmiah dan halus. Saya mendengar bahwa itu ia digunakan untuk menjadi seorang sarjana berpangkat tinggi, tapi dia peduli tentang kultivasi, sehingga ia berhenti dan bergabung dengan Reliance Sect. Petik 2. Sekarang yang Anda sebutkan itu, saya ingat pertama kali saya melihat kakak Meng tahun yang lalu. Aku tahu bahwa itu dia tidak biasa. Selama seluruh pertarungannya dengan Wang Tengfei, aku tahu bahwa itu kakak Meng akan meraih kemenangan. Dengung percakapan memenuhi udara, akhirnya mencapai telinga Meng Hao. Dia mengeluarkan batuk kering, meskipun itu batuk relatif tenang. Itu disebabkan semua murid di alun-alun untuk tiba-tiba pergi diam. Mereka menatapnya dengan hormat. Matahari pagi bersinar turun ke jubah perak, dan ia benar-benar tampak seperti makhluk surgawi. Meng Hao menangkap bayangan Zhou Kai di keramaian, wajahnya tampak bertentangan. Kemudian Meng Hao menangkap bayangan muram Yin Tianlong, yang memberinya senyum yang dipaksakan. Ia juga melihat murid-murid kondensasi tingkat keempat lainnya yang ia kenali dari hari itu. Ketika pandangannya jatuh pada mereka, wajah mereka penuh dengan penampilan manis. Dia bahkan melihat Cao Yang, berdiri di sana gemetar. Hari ini, saya akan memimpin pil distribusi, kata Meng Hao. Dia adalah seorang sarjana, sehingga ia tidak perlu untuk mempersiapkan kata-kata, dia hanya berbicara secara alami. Ketika ia berbicara, kata-katanya dilakukan kekuatan, menusuk ke dalam hati para penonton. Rekan-rekan murid, silakan mengabdikan diri untuk kultivasi, dan akhirnya Anda akan melewati tingkat ke-6. Saya berharap untuk hari itu, ketika Reliance Batin Sekte memiliki satu lagi anggota. Petik 2. Kekuatan kata-katanya datang bukan dari dasar kultivasinya, melainkan statusnya sebagai murid Batin Sek. Kami akan ingat Elder Peringatan Blue Meng. Beberapa orang di bawah berbicara, wajah penuh dengan emosi, seolah-olah mereka baru saja mendengar suara surga. Satu demi satu, mereka memberi hormat Meng Hao. Segera semua orang mengulangi kata-kata, sampai seluruh persegi berbicara bersama secara harmonis. Meng Hao mengambil tas memegang dari kaula muda di sisinya, membukanya, dan melambaikan lengan bajunya. Pil obat dan roseton ditembak keluar untuk semua orang. Setelah itu, tangan kanannya melintas di atas tas holding, maka mengangkat pil obat putih susu. Ini terpancar aura putih dan aroma harum. Tampaknya seolah-olah itu berisi cahaya fajar. Itu adalah pil putih roh. Pil itu luar biasa efektif bagi siapapun dari tingkat keempat kondensasi atau lebih rendah. Mereka tidak didistribusikan satu untuk waktu yang lama. Akhirnya satu muncul. Segera, semua orang di alun-alun di bawah terengah-engah, menatap pil obat di tangan Meng Hao. Matanya mengamati kerumunan itu. Fatih tersenyum. Pil ini tidak apa-apa langkah sejauh menyangkut dirinya. Dia sudah memiliki beberapa di tasnya memegang, yang telah memberikan Meng Hao dia. Pil ini sangat luar biasa. Semua Anda pasti harus tahu bahwa itu saya berencana untuk memberikan ini hanya untuk seorang murid yang cocok. Namun, aku, Meng Hao, menjaga persahabatan lama dalam pikiran. Saya saja melihat seorang teman lama, jadi saya akan memberikan pil kepadanya. Tatapannya jatuh ke Cao Yang, yang tiba-tiba mulai bergetar. Meng Hao menjentikan tangan kanannya, dan pil ditembak sebagainya. Saya sudah selesai, pikir Cao Yang. Tampak seperti dia akan menangis. Aku akan memulihkan diri dari cedera selama berbulan-bulan. Dia meratap dalam, dan sekarang ia tahu bahwa itu Meng Hao bisa menyimpan dendam. Meskipun ia telah menjadi murid Batin Sek, ia tidak melupakan semua hal yang telah terjadi sebelumnya. Seperti lampu di alun-alun pudar, Meng Hao menjentikan lengan bajunya dan kiri, tidak tinggal di belakang untuk menonton pertempuran pecah.
Fatih berlari mengikutinya, wajahnya memerah. Dia memelototi hamba muda Zhao Hai, isyarat baginya untuk mundur kejauhan. Tampaknya ia khawatir anak itu mungkin menggantikannya. Dia berjalan di samping Meng Hao. Kakak Meng, katanya dengan antisipasi, mengapa kita tidak berjalan-jalan di sekitar altar sekte? Berpikir kembali ke bagaimana ia telah melakukan hal yang sama dengan Elder Suster Su bertahun-tahun yang lalu. Meng Hao menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dua dari mereka berjalan ke depan, dengan Zhao Hai berikut di belakang, tampak kesal. Tidak lama setelah meninggalkan alun-alun, mereka melihat Zhou Kai bergegas untuk mengejar ketinggalan dengan mereka. Salam, Kakak Meng, katanya, ekspresinya agak terganggu. Dia tersinggung Meng Hao lebih dari sekali, dan berasumsi bahwa itu setelah bergabung Inner Sekte, ia akan lebih menahan diri. Tapi setelah melihat nasib Cao Yang, ia gugup, dan bergegas. Meng Hao tampak di atas, tapi tidak mengatakan apa-apa. Lemak maju selangkah dan berkata keras, apa yang Anda inginkan? Beberapa hari yang lalu, saya, Zhou, datang di item berharga. Begitu aku melihatnya, aku tahu bahwa itu ditakdirkan untuk Kakak Meng. Silakan, menerima hadiah saya. Menggigit lidahnya, ia mengeluarkan sebuah tas memegang dari dalam jubahnya dan disajikan kepada Meng Hao. Lemak memberikan harum dingin dan meraihnya, kemudian menyerahkannya kepada Meng Hao dengan senyum lebar. Meng Hao menerimanya dan melirik isinya, lalu ia mengangguk ke Zhou Kai, berbalik, dan berjalan pergi. Ekspresinya sedingin awan di langit. Zhou Kai menyaksikan tak berdaya, menghela nafas dalam hatinya. Saya tidak layak untuk menjadi batin sekte murid, mungkin item ini akan meninggalkan Anda puas. Sebagai Meng Hao berjalan pergi, Yin Tianlong, di kejauhan, menghela nafas. Dengan senyum di wajahnya, ia bergegas ke depan. Dia juga mengatakan bahwa ia telah menemukan beberapa item yang ditakdirkan untuk menjadi Meng Hao. Ia juga menawarkan sebuah tas dari holding, yang di dalamnya ada 50 spirit stone. Meng Hao menerimanya dengan cemberut sedikit. Kami berdua sesama murid, katanya. Keluhan dari masa lalu yang tidak layak melacak. Tidak perlu untuk bertindak seperti ini. Petik 2. Setelah mendengar ini, hati Yin Tianlong ini memukul, dan ia mengerti arti sebenarnya Meng Hao. Dalam hati mengutuk Zhou Kai untuk memberi lebih, ia mengepalkan rahang dan diproduksi tas lain dari holding, di mana Meng Hao mengangguk. Saat ia berjalan, Meng Hao bertemu banyak orang yang telah menyinggung dia di masa lalu, dan mereka semua bertindak sama. Segera ia memiliki 10 tas baru memegang. Bagaimana menurutmu? Kata Fatih. Tampak senang. Saya menangani hal-hal yang cukup baik. Bukan. Saya menemukan semua dari mereka sebelumnya dan memberi mereka sedikit pembinaan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa kita harus menawarkan hingga sedikit darah sekarang untuk menghindari masalah di masa depan. Petik 2. Meng Hao tertawa dan menggelengkan kepala. Dia merasakan sesuatu yang aneh tentang kejadian-kejadian dan telah menduga bahwa Fatih pasti merencanakan sesuatu selama setengah bulan terakhir. Bagaimana dengan kelima tingkat murid yang mencoba membunuh Anda hari itu? Tanya Meng Hao. Oh, dia. Saya menggunakan slip jadi Anda memberi saya untuk membuat dia pergi melihat menteri luar sekte, yang mengatur baginya untuk pergi ke pegunungan liar untuk menangkap beberapa binatang setan. Dia tidak bisa kembali sampai dia mendapat 100. Sejauh Fatih khawatir, siapapun yang tersinggung dia harus membayar harga. Hanya tidak melakukan sesuatu secara terbuka yang bisa kotak Anda ke sudut, kata Meng Hao. Matanya berkedip dan rendah suaranya. Saya mengerti, kata Fatih dengan suara sama rendah. Ini diambil dari perawatan. Zhou Kai dan Yin Tianlong akan menyingkirkannya untuk selamanya. Petik 2. Mereka saling memandang, lalu tertawa. Mereka tidak pernah membawa masalah itu lagi. Setelah membuat lingkaran di sekitar altar sekte, dan memiliki telah disambut oleh banyak murid, mereka akhirnya mencapai workshop pil kultivasi. Meng Hao berhenti sejenak untuk melihat itu, kemudian tersenyum pecah di wajahnya dan ia masuk. Ketika pria parubaya yang berlari workshop melihat Meng Hao, ia berdiri. Salam, Kakak Meng. Meng Hao tersenyum dan mengangguk kepalanya, melirik sekeliling pada semua pil obat. Jangan khawatir, Kakak Meng, kata pria parubaya. Junior saudara Li Fugui mengurus workshop pil. Bisnis yang baik, saya pasti tidak akan memberikan murid-murid lain kesempatan untuk membeli pil obat. Dia menepuk telapak tangannya ke dadanya. Fatih berseri-seri dengan sukacita. Sebelumnya, ia telah diberi kultivator setengah bayi atas memegang ketika tidak ada yang melihat. Segera, pria itu telah tumbuh terbiasa dengan hal ini. Meskipun pil obat di sini milik sekte, dan bukan milik pribadi, orang itu tidak menentang membuat sedikit keuntungan sendiri. Berkat antisipasi dan keras kepala lemak, itu tidak sampai tengah hari yang Meng Hao mampu memuaskan dirinya. Mereka berjalan di seluruh altar sekte sampai semua orang telah melihat mereka bersama-sama. Akhirnya, setelah banyak memohon dan memohon, mereka pergi ke Treasure Pavilion. Orang cerdik melihat Treasure Pavilion telah menunggu di luar untuk beberapa waktu. Ketika ia melihat Meng Hao mendekat, ia membuat panjang, besar salut. Kemudian dengan suara keras dan jelas mengatakan, harta pavilion murid Sun Tiandi memberikan salam kepada Kakak Meng. Kakak Meng adalah naga di antara manusia, kuat dan memaksakan luar biasa. Pria itu tidak sangat berpendidikan, dan kata-katanya sedikit di atas, ekspresinya adalah salah satu kegembiraan. Tapi di dalam dia agak khawatir, meskipun hanya dia tahu itu. Dia takut bahwa Meng Hao akan memunculkan masalah dia menipu dirinya bertahun-tahun kembali. Dia melirik ingin tampak Fatih. Fatih berdeham, teman saya di sini ingin aku pergi untuk mengambil harta karun. Katanya, terdengar agak malu. Jika rusak aturan apapun, Anda dapat menempatkan menyalahkan dia. Meng Hao adalah kerugian demi kata. Akhirnya, ia pergi dengan Fatih untuk memeriksa Treasure Pavilion. Setelah beberapa saat, mereka pergi, meskipun permohonan Fatih untuk tinggal. Pada saat Meng Hao tiba kembali di Gunung Timur, matahari mulai terbenam. Dia duduk di atas sebuah batu luar immortal gua, berpikir tentang kejadian hari ini. Sekarang ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya menjadi anggota dari Innerbak. Ketika malam jatuh, Meng Hao memandang langit kemerahan. Kemudian ia melihat bahwa di kejauhan, seorang wanita mendekati. Dia tampak seperti semacam makhluk surgawi, mengenakan jubah perak, dengan rambut hitam panjang dan wajah pucat yang indah meskipun dia tidak memakai make-up apapun. Wajahnya, meskipun dingin, tampaknya Meng Hao mengandung sesuatu yang halus dan menyentuh. Elder Suster Su, kata Meng Hao, menangkupkan tangan memberi salam. Selamat, Anda sudah menjadi anggota Innerbak, sama seperti namanya, Kakak Su dingin dan Charles. Itu kepribadiannya. Namun, ia tidak memperlakukan semua orang dengan dingin. Misalnya, setelah mendengar hamba muda menyebutkan Meng Hao, ia datang ke sini untuk melihatnya. Meng Hao tersenyum, berdiri di sampingnya, jubah panjang mereka berdesir di angin gunung. Hari ini aku pergi ke bengkel pil kultivasi dan diperdagangkan untuk pil kultivasi kosmetik lain. Dia mengangkatnya dan menyerahkannya kepadanya. Dia mengatakan apa-apa, melihat pil untuk sementara waktu, kemudian akhirnya menerimanya. Dia berdiri di sana dengan dia, diam-diam mencari outfit cakrawala merah. Dia sangat cantik, yang tampaknya sempurna, seperti batu giok. Cahaya dari matahari terbenam terpantulnya, meningkatkan kecantikannya. Waktu tampak datang macet, ketika mereka berdiri di sana di Gunung Timur. Bayangan mereka bergabung bersama di matahari malam, seperti tinta pencampuran dengan air.
Itu adalah sesuatu yang akan berlangsung selama-lamanya. Malam sinar matahari perlahan memudar masa lalu cakrawala, dan kemudian bulan mengintip. Akhirnya, Elder Suster Su berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia hanya mengambil 5 langkah sebelum dia berhenti. Saya pergi ke workshop pil kultivasi. Pil kultivasi kosmetik Anda memberi saya sebelum itu tidak dibeli oleh Anda. Dengan itu, dia meninggalkan, tidak melihat ke belakang. Meng Hao menatap Sok, dan bahkan tidak mampu bereaksi sampai beberapa waktu telah berlalu. Dia menggaruk-garuk kepalanya, matanya secara bertahap dipenuhi dengan cahaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sesuatu seperti ini akan terjadi. Namun, tampaknya itu. Bab 38, Ki Kondensasi Manual Sublime Roh Suci. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, Meng Hao sudah menjadi anggota dari Inner Sekte untuk seluruh musim. Dia tidak terus mengunjungi Outer Sect sering. Seperti ikan dalam air, Fatih telah tumbuh terbiasa hidup sendiri, dan cukup nyaman. Sebagian besar waktu Meng Hao dihabiskan di Magic Pavilion. Suatu hari, ia duduk di sana bersila, ekspresi tenang di wajahnya saat ia membaca teks bambu. Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai membuat gerakan mantra, menyebabkan cahaya magis beredar di sekitarnya dan melemparkan berkedip-kedip bayangan di wajahnya. Sebuah air globe muncul, tapi kemudian tiba-tiba berubah menjadi kabut dan hilang ke lingkungan. Meng Hao mengerutkan kening, meletakkan teks bambu. Dia merogoh jubahnya dan mengeluarkan batu giok tergelincir bercahaya. Ini adalah murni putih dan kabur dalam, seolah-olah itu dipenuhi dengan kabut. Sebuah pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu permukaan benar-benar tembus, seperti kristal. Chen Fan, Su Qing, Meng Hao, datang ke ruang candi utama di Gunung Timur. Kata-kata itu diucapkan oleh suara bermartabat yang dikirimkan keluar dari dalam slip giok. Itu mudah diidentifikasi sebagai milik sekte leader Dialohua. Meng Hao meluruskan teks bambu, berdiri dan melangkah diam-diam keluar dari pintu utama Magic Pavilion, membuat jalan menuju puncak Gunung Timur. Pada saat yang hampir sama saat ia berjalan keluar, 2 tokoh menembak ke arah puncak. Satu memiliki hangat, wajah lembut, penuh dengan kebenaran, Chen Fan. Yang lainnya adalah indah tapi dingin, Elder Suster Su Qing. Su Qing melemparkan pandangan di Meng Hao. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat satu sama lain sejak malam itu bulan sebelumnya. 3 melesat menuju puncak Gunung Timur, akhirnya tiba di aula candi utama. Itu merasa kuno, ornamen kaya memberikan perasaan bahwa itu mereka telah melihat banyak usia lulus. Ini adalah tempat yang sangat penting untuk Reliant Sect, tempat yang seluruh generasi, hanya murid batin Sect bisa mengunjungi. Dalam ruang candi utama 9 patung, yang terpenting adalah seorang tua, ekspresinya tidak salah satu dari kemarahan, namun masih penuh dengan kekuatan. Matanya yang hitam tampak bersinar dengan kehidupan, tangan kirinya diangkat di depannya, dagunya terangkat seolah sedang menatap hidungnya di semua ciptaan. Ia tampaknya berasal semacam terlukiskan, udara mendominasi. Di belakangnya, 8 patung yang tertata rapi, semua dari mereka yang memiliki sikap makhluk transenden. Meng Hao telah mengunjungi tempat ini selama pertamanya 7 hari di Inner Sect. Dia bersujud sebelum patung-patung ini, dan tahu dengan baik bahwa itu tenang. Orang tua yang kuat itu tak lain adalah Patriarch Reliance. Patung-patung lain para leluhur lain dari Reliant Sect, sekte leader Dialohua berdiri di bawah patung, kembali ke arah Meng Hao dan yang lainnya saat mereka memasuki. Dia menatap patung seolah-olah dia ditrans. Itu mungkin untuk mengatakan apa yang dipikirkannya. Di sampingnya adalah Grand Elder Ouyang. Dia mengangguk ketiga dari mereka, ekspresi serius di wajahnya. Bayar penghormatan kepada Patriarch, katanya, suaranya yang mendalam. Meng Hao, Su Qing dan Chen Fan membungkuk dalam-dalam ke Patriarch Reliance. Wajah mereka muram. Saya bergabung sekte ketika Patriarch Reliance telah hilang selama 100 tahun, kata Dialohua. Pada saat itu, Reliance Sekte masih dalam pemulihan hari. Dia menghela napas dan berbalik. Meng Hao, Chen Fan dan bahkan Su Qing menatapnya dengan mata bersinar. Dia diam sejenak, sebelum perlahan-lahan melanjutkan. Anda telah membaca tentang Patriarch Reliance dalam catatan kuno, dan tahu bagaimana mulia kami Reliance Sekte dulu. Kami bahkan memiliki pemahaman yang lengkap dari 3 tingkat yayasan pendirian. Saya sudah memanggil Anda di sini hari ini untuk menjelaskan kebenaran lengkap. Mantan kemuliaan Reliance Sekte itu semua karena Patriarch Reliance. Karena dasar kultivasi, ia mendominasi seluruh negara Zhao. Reputasinya bahkan mengguncang domain selatan. Semua itu adalah karena salah satu manual dari Sublime Roh Suci. Sebagai Dialohua berbicara, mata Chen Fan mulai bersinar terang. Bahkan Su Qing tumbuh tajam. Hanya Meng Hao menatap kosong. Ia tidak tahu apa yang Sublime Roh Suci itu. Manual Ki Kondensasi, kata Chen Fan ringan. Dia adalah murid senior Inner Sekte, dan tahu banyak rahasia. Hal-hal lain ia bekerja melalui spekulasi. The Sublime Roh Suci adalah salah satu dari 3 kitab suci klasik besar di Nanshan Benua. Lanjut Dialohua lembut. Itu diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman kuno. Awalnya itu terdiri dari 7 manual, tetapi sebagian besar telah hilang. Salah satunya adalah Ki Kondensasi Manual, yang menjelaskan bagaimana untuk membangun Flawless Foundation. Manual Yayasan Pendirian menjelaskan metode bentuk purple inti, bukan Crimson atau Mixed Core. Core pengguna formasi dapat memungkinkan seseorang untuk mengembangkan 4 berwarna baru lahir form. Dengan kata lain, setiap pengguna memungkinkan seseorang untuk mencapai tahap terkuat. Tahun itu, Patriarch Reliance diperoleh manual Ki Kondensasi. Alasannya pewaris Wang Clan bergabung dengan Reliance Sekte itu karena Ki Kondensasi Manual Sublime Roh Suci ini. Meng Hao berkilauan, dan hatinya mulai berpacu. Dia telah mendengar Kakak Chen berbicara tentang berbagai tingkat yayasan pendirian. Sekarang ia tahu betapa kuatnya sihir ini adalah bahwa itu Patriarch Reliance telah diperoleh. Ia mengerti mengapa Wang Tengfei telah bergabung dengan Reliance Sect. Jika saya bisa mendapatkannya, keinginan yang kuat di hatinya tiba-tiba mulai membakar lebih panas. Sayangnya, bahkan aku tidak pernah meletakkan mata pada pengguna Ki Kondensasi ini, apalagi orang lain, kata Dialohua. Kitab suci itu tidak diturunkan. Ini hanya ada di memori Patriarch. Meng Hao tetap diam, dan wajah Chen Fan melintas dengan realisasi. Su Qing mengangkat kepalanya untuk melihat patung Patriarch Reliance. Dia memerintah di aula candi utama. 400 tahun telah berlalu, dan semua orang di dunia luar mengasumsikan bahwa itu Patriarch meninggal selama meditasi. Hanya diriku sendiri dan beberapa orang lain tahu bahwa itu Patriarch benar-benar tidak mati. Sebagai kata-katanya melayang keluar ke telinga Meng Hao, mereka tampaknya berubah menjadi gemuruh. 400 tahun yang lalu, basis kultivasi Patriarch telah mencapai tahap akhir baru lahir jiwa. Namun, ia mencapai akhir hidupnya. Dalam rangka untuk menerobos ke tahap rodong yang memutuskan, seseorang harus berusia minimal 1000 tahun. Jika tidak, bagaimana ia bisa menentang surga untuk memutuskan rohnya? The Patriarch memilih untuk bermeditasi di pengasingan, dalam rangka untuk memutuskan tubuh rohnya dan terlahir kembali. Itu adalah meditasi, 400 tahun. Ketika ia pergi ke meditasi 400 tahun yang lalu, Patriarch meninggalkan perintah. Setiap 100 tahun, ia akan mengirimkan beberapa potong Vorpal Jade, terbentuk dari darahnya sendiri. Kemudian, anggota luar biasa dari generasi sekarang murid batin sekte bisa menggunakan Vorpal Jade untuk masuk zona meditasinya. Oleh ranting ki dan darah di dalam Vorpal Jade, mereka bisa memiliki kesempatan, jika beruntung, untuk memperoleh pencerahan dari pengetahuan yang meresap di seluruh daerah.
Pengetahuan tentang Sublime Roh Suci, kata dia Lohua menggema keluar. Meng Hao mengangkat kepalanya, seperti yang dilakukan orang lain. Sukses adalah keberhasilan, kegagalan adalah kegagalan. Jika hal-hal yang tetap sama, pasti murid akan berhasil sudah. Tapi 200 tahun yang lalu, Patriark mengalami kecelakaan di kultivasinya. Dia hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, kemungkinan pencerahan di zona meditasinya tumbuh lemah, dan mantra membatasi kuat. Dia tidak mengirim lagi Vorpal Jades keluar sampai 5 tahun yang lalu. Ketika ia melakukannya, ia mengirim 3 buah. 3 potong Vorpal Jade menunjukkan bahwa itu 3 orang dapat masuk. Hal ini juga mengungkapkan betapa dahsyatnya mantra membatasi berada di zona meditasi pemimpin gereja, dan berarti bahwa itu hanya ada 3 daerah di mana pencerahan mungkin terjadi. Suara dia Lohua ini bergema di seluruh aula utama. Ia menjentikkan lengan kanannya, dan 3 garis-garis merah darah menembak ke arah Meng Hao dan yang lainnya, untuk menghentikan mengambang di depan mereka. Mereka kristal darah jade halus, juga dikenal sebagai Vorpal Jade. Anda 3 adalah satu-satunya murid inner sekte, dan karena itu saya memberikan Vorpal Jades ini untuk Anda. Apakah Anda mendapatkan pencerahan dari Sublime Roh Suci akan tergantung pada keberuntungan Anda. Dengan itu, ia menjentikkan lengan bajunya lagi, dan patung Patriark Reliance mulai bersenandung. Matanya bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan pusaran mulai terbentuk di depannya. Enter, kata dia Lohua. Suaranya terdengar keluar seperti guntur. Saya harap Anda beruntung dalam pencerahan. Meng Hao dan yang lain tampak berubah menjadi aurora karena mereka mencengkeram buah mereka Vorpal Jade dan menembak ke pusaran, menghilang dalam. Di luar, pusaran tetap, tetapi tanpa Vorpal Jade, tidak ada seorang pun, bahkan seorang kultivator pada tahap baru lahir jiwa, bisa memasukinya. Sambil menatap pusaran, Grand Elder Ou yang tenang mengatakan, siapa tahu yang mereka akan memperoleh Sublime Roh Suci, atau mungkin mereka semua akan datang dengan tangan kosong. Itu tergantung pada kekayaan pribadi, tidak ada gunanya dalam berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Dia Lohua duduk bersila di sampingnya dan mulai bermeditasi. Ketika Meng Hao masuk pusaran, cahaya menyilaukan muncul di depan matanya yang memaksa dia untuk menutup mereka. Raungan gemuruh terdengar di telinganya, dan kemudian ia mendengar jeritan aneh dan teriakan yang datang dari segala arah. Setelah apa yang tampak seperti tahun, ia merasa tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan kemudian suara berhenti, jeritan berubah menjadi hening. Dia membuka matanya untuk menemukan dirinya berdiri di atas sebuah altar pengorbanan yang beberapa meter. Dia melihat ke sekeliling, tempat itu sangat besar, di atas adalah tanah hitam, dihiasi dengan kristal kecil yang bersinar seperti bintang, casting cahaya redup pada lingkungan. Tidak ada sangat jelas, seolah-olah semuanya ditutupi dengan kain kasa. Berbagai bangunan bangkit dari kabut. Bagaimana sepi, sepertinya tidak ada yang telah di sini selama ratusan tahun. Itu suara Chen Fan, melayang dari jarak jauh. Akhirnya, ia muncul, berjalan melalui kabut. Dalam arah dari mana ia datang bisa dilihat altar lain, beberapa meter. Tanah di atas telah mantra membatasi dilemparkan pada itu. Ini adalah kata kombesek. Suking muncul dari arah lain, berpakaian jubah perak. Dia muncul tanpa tandingan yang indah. Saya memasuki sekte lebih awal dari Anda berdua, kata Chen Fan. Setelah saya melakukan tugas jaga di ruang candi utama, jadi saya tahu beberapa rahasia bahwa itu dua Anda tidak. Ini pasti kata Comberelian Sek. Tepat di atas adalah Outer Sek. Petik 2. Meng Hao berjalan dari altar untuk berdiri di samping Chen Fan dan Suking. Melihat-lihat di gambar kabur dari bangunan di sekitar mereka, ia bisa melihat banyak tanaman layu dan bunga. Segala sesuatu yang sunyi, kabut ini adalah mantra membatasi, kata Meng Hao dengan kening berkerut. Ini membuat segalanya tampak hitam dan putih, tidak ada warna apapun. Petik 2. Justru, kata Chen Fan dengan tatapan serius, jangan mencoba untuk menyentuhnya, karena negara yang lemah pemimpin gereja, dia kehilangan kendali itu. Mari kita gunakan Jades Vorpal kami untuk menemukan tempat kami pencerahan. Dia memandang mereka, kami tidak tahu berapa banyak waktu yang kita harus mendapatkan pencerahan. Mari kita semua saling menunggu, kemudian pergi bersama. Junior Suster Su, Junior Bruder Meng, saya berharap Anda sukses. Dia melemparkan kekuatan spiritualnya ke Vorpal Jade, di mana itu memancarkan cahaya merah darah dan mulai hanyut. Chen Fan diikuti, segera menghilang ke kejauhan. Suking mengangguk Meng Hao, kemudian diikuti cahaya merah darahnya Vorpal Jade dalam arah yang berbeda. Meng Hao melihat sekeliling, kemudian hendak mengaktifkan sendiri Vorpal Jade ketika tiba-tiba, jeritan melengking terdengar. Itu tumbuh lebih dekat dan lebih dekat, sampai tampaknya menjadi hanya sekitar 30 meter. Bab 39, Patriark Reliance. Ekspresi Meng Hao berubah, tiba-tiba ia melihat bergolak kabut, dan kemudian sekitar 30 meter pria menjerit-jerit muncul. Dia mengenakan jubah compang camping selama ia dikenakan terhadap Meng Hao. Dia berasal panas sengit, yang berubah menjadi pembunuhan aura kejam. Melihat dia pendekatan, Meng Hao mundur secepat mungkin. Keadaan ini terjadi terlalu cepat. Angka tersebut maju pesat, dan dalam sekejap mata itu hanya 9 meter. Tiba-tiba, ia melihat para Vorpal Jade di tangannya, dan matanya dipenuhi rasa takut dan ketakutan. Jantung Meng Hao bergejolak, ia menuangkan kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya ke Vorpal Jade, dan tiba-tiba mulai menyala merah darah. Ini diterangi pria dalam jubah bobrok, sehingga Meng Hao untuk melihat dengan jelas. Dia setengah baya, kurus tubuhnya, seperti semacam roh jahat. Jeritan darah mengental ditembak keluar dari mulutnya saat ia mundur, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia menghilang ke dalam kabut, keringat pecah di dahi Meng Hao, dan ia mengambil napas dalam-dalam. Perasaan pria parubaya memberinya adalah perasaan yang sama ia mendapat dari Grand Elder Ouyang, tak terbatas dan megah. Jangan bilang dia adalah seorang kultivator tahap yayasan pembentukan. Meng Hao ragu-ragu, sisanya berjaga-jaga. Dia mengikuti arah cahaya berwarna merah darah, bergerak maju dengan hati-hati. Setelah sekitar setengah jam, ia berhenti sok. Beberapa tokoh telah muncul, dan masing-masing dari mereka tampaknya memiliki basis kultivasi sama ke Grand Elder Ouyang ini. Beberapa bahkan tampak sekuat sek leader dia Lohua. Mungkinkah mereka, robot? Setelah pemeriksaan lebih dekat, angka tidak benar-benar tampak hidup. Mereka melayang di sekelilingnya dalam lingkaran. Tidak satupun dari mereka mendekati dia. Tampaknya takutnya Vorpal Jade. Waktu berlalu cukup untuk tongkat dupa untuk membakar, dan mereka perlahan-lahan menghilang. Meng Hao terus maju dengan kaku, napasnya gelisah, pandangan kosong di matanya. Ini, gumamnya. Di depannya adalah gunung, sekitar 300 meter. Sebuah gunung biasa tidak akan menyebabkan Meng Hao untuk bertindak sedemikian rupa. Gunung ini dibuat, seton roh yang tak terhitung jumlahnya menumpuk bersama-sama untuk membentuk Spirit Stone Mountain. Meng Hao belum pernah melihat begitu banyak Spirit Stone di seluruh hidupnya. Kepalanya berputar, dan ia sadar ingin pergi membawa mereka. Tapi setelah mengambil satu langkah maju, ia berhenti. Roh Stone Mountain abu-abu dalam warna dan tampaknya ditutupi dengan kabut halus. Itu mantra ketat yang mencegah apapun dari menyentuhnya. Dia berjuang untuk beberapa waktu, tidak cukup bersedia untuk menyerah. Ketika ia mencapai posisi sekitar 60 meter dari Roh Stone Mountain, ia tiba-tiba merasa rasa sengit bahaya. Melihat gunung sambil menghela nafas, dia berhenti di tempat. Dia tahu bahwa itu jika ia terlalu dekat, tubuh dan jiwanya akan dikurangi menjadi abu.
Pada kerugian selama beberapa saat, ia menoleh dan enggan meninggalkan Rostone Mountain belakang. Lebih banyak waktu berlalu sambil mengikuti cahaya merah darah, cukup untuk tongkat dupa untuk membakar, dan segera gambar kabut dari bangunan muncul dalam kabut di depannya. Itu sebuah halaman, penuh dengan tanaman layu dan gulma. Sebuah batu duduk di tengah-tengah halaman, sekitar setengah ukuran seseorang. Itu satu-satunya hal yang terlihat itu bukan hitam atau putih, juga tidak ada kabut terlihat dekat itu. Vorpal Jade melayang ke arah batu besar, lalu berhenti di atas itu. Cahaya merah darah mulai memudar. Meng Hao berjalan ke depan dan diperiksa daerah sekitar batu. Ini harus menjadi salah satu area untuk pencerahan. Dia duduk bersila di atas batu dan memandang Vorpal Jade mengambang di depannya. Matanya mulai berbinar. Sepanjang bertahun-tahun, banyak orang telah datang ke sini, dan tak ada satupun yang berhasil mencapai pencerahan. Ketika cahaya merah darah dari Vorpal Jade memudar, itu berarti waktu untuk mencoba pencerahan telah tiba. Meng Hao mengerutkan kening, sebuah keinginan yang kuat dibakar di dalam hatinya untuk memperoleh rahasia manual Qi kondensasi. Awalnya, Wang Tengfei seharusnya diberi kesempatan ini, tapi Meng Hao tahu bahwa itu bakat terpendamnya hanya biasa, dan ia memiliki sedikit kesempatan untuk sukses. Dia tidak mengizinkan Vorpal Jade memudar, melainkan menatap itu, cahaya aneh yang bersinar di matanya. Setelah sedikit waktu berlalu, ia mengepalkan rahang, kemudian menyambar itu keras kepala. Kali ini, aku tidak peduli apa yang terjadi, aku akan mencapai pencerahan dari Sublime Roh Suci. Penentuan diisi suaranya saat ia menamparkan tasnya memegang dan menghasilkan cermin tembaga. Meraih segenggam Spirit Stone, ia siap untuk memulai proses duplikasi. Meng Hao telah menjadi anggota dari Inner Sekte selama 1 bulan, murid sekte dalam menerima secara signifikan lebih Spirit Stone dari murid Outer Sect. Menggabungkan dengan keuntungannya dari toko serta murid Outer Sekte yang mencoba untuk mengambil hati diri dia, itu memastikan bahwa itu tasnya memegang terkandung banyak Spirit Stone. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah saat ia menemukan bahwa itu Stone Roh didistribusikan oleh sekte tidak mampu menduplikasi Vorpal Jade. Itu tidak bahwa itu cermin tembaga telah kehilangan kemanjurannya, melainkan bahwa itu ada hanya tidak cukup Spirit Stone. Bahkan pertengahan kelas Spirit Stone tidak berguna. Dia menatap Vorpal Jade untuk sementara waktu sebelum tiba-tiba menarik keluar 7 atau 8 dari Stone Roh luar biasa besar ia telah meninggalkan. Dia ragu-ragu untuk beberapa waktu, kemudian ditumbuk giginya. Mata memerah, dia meletakkan salah satu Stone Roh turun ke cermin, dan sebelum ia bahkan bisa meletakkan sepotong, cermin tembaga mulai bersinar dengan cahaya menyilaukan, dan langsung, 15 buah Vorpal Jade muncul. Meng Hao menatap, tercengang. Awalnya, ia mengira ia akan membutuhkan beberapa Spirit Stone untuk membuatnya bekerja. Tapi kemudian ia berakhir dengan 15 dari kristal darah. Ini adalah kristal darah, beku dari darah Patriark Reliant sendiri. Melihat 15 dari mereka muncul meninggalkan Meng Hao tertegun. Apa Spirit Stone ini? Dia duduk dalam keadaan linglung, berpikir kembali bagaimana ia telah menggunakan 2000 dari mereka waktu itu, dan hatinya sakit. Ini Stone Roh besar pasti beberapa jenis objek yang luar biasa. Untuk saat ini, hal yang paling penting untuk Meng Hao adalah Sublime Roh Suci. Ia mengepalkan rahang dan menyisikan soal 2000 Roh Stone, memperluas kristal darah. Ia menyebabkannya memudar. Seperti yang terjadi begitu, darah cahaya merah menetap di sekitar Meng Hao dan suara tidak jelas terdengar. Dia menyelinap ke trans seperti mimpi, tidak menyadari berlalunya waktu. Pada saat yang sama, Su Qing dan Chen Fan, di daerah pencerahan masing-masing, juga dikelilingi oleh cahaya merah darah. Bakat terpendam mereka luar biasa, sehingga kemungkinan mereka mencapai pencerahan yang agak lebih besar. Di zona meditasi Patriark Reliance, semuanya didasarkan pada bakat laten. Disebut keberuntungan adalah sama. Setelah masa tak terhitung waktu berlalu, cahaya merah di sekitar Meng Hao memudar, dan ia mulai kembali sadar. Dia tampak agak bingung. Setelah beberapa waktu berlalu, dia telah benar-benar pulih, namun pikirannya kosong. Bahkan tidak secarik informasi dari Sublime Roh Suci ada di sana. Dia menghela napas. Setelah diantisipasi ini semua bersama, dia mengambil lagi kristal darah dan terus mencari pencerahan. Waktu berlalu, dan bahkan setelah habis 14 kristal darah, ia masih belum berhasil. Hatinya terasa sakit, dan ia tidak yakin apakah ia harus terus. Menggertakkan giginya, ia menarik keluar lain besar Rostone dan digandakan lebih dari kristal Vorpal Jade darah. Sekali lagi, ia diaktifkan cahaya merah darah, yang kemudian menutupi tubuhnya saat ia mulai mencari pencerahan. Pada saat ini, cahaya merah darah sekitarnya Su Qing dan Chen Fan telah memudar. Namun, mereka tidak naik, bukannya memilih untuk tetap duduk dalam meditasi, tidak yakin kapan pencerahan mungkin terjadi. Adapun Meng Hao, ia tampaknya telah gila, terus mengaktifkan kristal darah, mencoba lagi dan lagi untuk mencapai pencerahan. Siapapun yang melihat adegan ini pasti akan pergi gila dengan cemburu. Setelah mengaktifkan 7 kristal darah, Meng Hao tiba-tiba mendengar seperti suara berbisik di samping telinganya di dunia trans seperti mimpi. Dia bisa dengan jelas mendengar 2 kata, Sublime, Spirit. Ketika Meng Hao membuka matanya, mereka dipenuhi dengan tekad. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan 28 Vorpal Jade darah kristal, dan sekali lagi dicari pencerahan. Pada saat ini, Su Qing dan Chen Fan telah kembali ke altar untuk menunggu Meng Hao. Mereka sedikit terkejut ketika mereka tidak melihat Meng Hao, tetapi mereka tidak yakin arah mana ia menuju, sehingga mereka tidak bisa dengan mudah mencari dia. Mereka memutuskan untuk duduk di depan altar dan menunggu dia. Pada hari ketiga, mereka mulai tumbuh tidak sabar dan juga sedikit khawatir. Tentu saja, mereka bahkan tidak menganggap bahwa itu ia mungkin telah mencapai pencerahan, melainkan khawatir bahwa itu beberapa jenis kecelakaan yang menimpanya. Apakah sesuatu terjadi Junior Brudermeng? Kata Chen Fan cemas. Su Qing tidak menjawab, tapi dia tampak cemas. Setelah sedikit diskusi, mereka memutuskan untuk mulai mencari dia. Sayangnya, karena penampilan sering dari robot, pencarian mereka pergi cukup lambat. Sementara itu, Meng Hao duduk, rambut acak-acakan, mata merah, bergumam pada dirinya sendiri. Kata-katanya tidak masuk akal, mereka tampaknya hanya mengungkapkan keinginannya untuk Sublime Roh Suci. Dia mengeluarkan kristal darah sepertiga puluh, dan tebal, cahaya merah lagi mengelilinginya. Bahkan, daerah dia tidak pernah kekurangan cahaya merah. Meng Hao sudah all out dalam usahanya mencari pencerahan. Jika ia berlari rendah pada kristal darah, ia hanya digandakan lagi. Sampai sekarang, ia dapat dengan jelas mendengar suara di telinganya, tapi tidak bisa berkomitmen untuk memori. Dia hanya bisa melanjutkan dalam upaya lain. Ada sesuatu yang tidak ada, tidak Chen Fan atau Su Qing, atau hiruk pikuk Meng Hao, telah melihat. Setelah kristal darah berhenti bersinar, itu akan berubah menjadi cahaya merah darah hampir tidak dilihat, yang kemudian akan masuk ke dalam tanah dan masuk ke ruang rahasia di bawah katakombe. Ada, tubuh layu duduk bersila, tampaknya tak bernyawa. Ruangan itu penuh dengan perasaan kematian. Setiap kali salah satu lampu merah darah memasuki ruangan, tubuh akan menyerap itu, dan mulai berubah sedikit. Pada saat cahaya ketiga memasuki tubuh, tampaknya ada secercah kehidupan di dalamnya. Lampu hidup redup, meskipun, dan tubuh tidak mampu berbuat apa-apa kecuali duduk di sana. Ini adalah Patriark Reliance, kristal Vorpal Jade darah beku dari darahnya sendiri, dan berisi auranya.
Setelah diaktifkan, mereka akan kembali kepadanya, melanjutkan hidupnya. Tanpa mereka, ia akan benar-benar mati. Awalnya, ia telah merencanakan untuk menunda kematiannya dalam mode ini, sampai percikan terakhir dari kehidupan kejam dan ambisius itu padam, di mana setelah ia akan masuk ke dalam kematian. Dia sudah dalam keadaan putus asa. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tidur nyenyak, terjaga hanya sesekali, dan sebentar, di mana ia akan tenggelam kembali ke dalam tidur. Dia tidak punya energi untuk limbah pada hal-hal yang berlebihan. Adapun Vorpal Jade, ini adalah pengaturan ia telah menyiapkan beberapa tahun yang lalu. Kalau bukan karena mereka, ia akan dilewatkan ke ratusan kematian tahun lalu. Ini adalah 3 buah terakhir Vorpal Jade. Sekarang mereka telah kembali kesadaran. Ia telah kembali. Dia menghela napas dan kembali tidur, mengetahui bahwa itu ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Namun tiba-tiba, lampu merah darah keempat memasuki ruang rahasia dan menyatu dengan tubuhnya. Dia terbangun lagi, terkejut. Saya sudah keluar dari Vorpal Jade. Bisakah aku ingat salah? Bahkan saat ia berbicara dengan dirinya sendiri, lampu merah darah kelima muncul, membuat jalan ke dalam tubuhnya. Dia mengamati, kaget, sebagai keenam, ketujuh, cahaya merah darah kedelapan muncul. Pada hari ketiga, lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, satu demi satu, terus memadukan dengan tubuhnya. Hati Patriark Reliance melonjak dengan kegembiraan, dan wajahnya penuh dengan harapan. Tiba-tiba, matanya terbuka. Ini, neraka suci. Ini jelas bukan darah saya, tetapi mereka pasti kristal darah saya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Petik 2. Bab 40, Sublime Roh Suci. Pada saat yang sama bahwa itu Patriark Reliance membuka matanya, Meng Hao mengaktifkan ke-50 Vorpal Jade darah kristal. Kepalanya bergetar keras, dan teks kitab suci melayang di sekelilingnya. Masing-masing dan setiap karakter dari kitab suci memancarkan cahaya keemasan terang yang menembus tubuhnya. Ini benar-benar dikuasai cahaya merah darah, meninggalkan aura emas bercahaya. Sebagai aura emas tersebar, Meng Hao mulai berubah. Danau intinya bergejolak hebat seperti itu mulai mengambil rona emas. Sebagai danau air menjadi emas, gemuruh terdengar keluar, mengubah seluruh tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan suara retak keras, tulangnya tumbuh lagi, darah dan dagingnya tumbuh lebih kuat. Dalam sekejap, ia tumbuh lebih kuat, baik di dalam dan luar. Pembuluh kinya tampaknya setransparan kristal, benar-benar terintegrasi ke dalam tubuh fisiknya. Rambutnya tumbuh lagi saat ia beralih menjadi negara baru sesuai dengan mnemonik dari Sublime Roh Suci. Lebih banyak waktu berlalu, sekitar 6 jam, dan kemudian booming lagi terdengar keluar dalam Meng Hao. Ketika ia membuka matanya, mereka bersinar dengan cahaya emas. Waktu berlalu, dan cahaya keemasan memudar. Dia tampak bersemangat. Dalam pikirannya ia jelas bisa melihat mnemonik, bermerek tak terhapuskan ke rohnya. Dia memahami setiap baris. Ini adalah yang Sublime Roh Suci. Ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan darah untuk menyemprot seperti hujan di dunia luar. Ini adalah ki kondensasi manual yang tak terhitung jumlahnya sekte akan berjuang seperti gila untuk. Dan di sini itu, dalam kepala Meng Hao, setelah 6 jam transformasi, Meng Hao masih di tingkat ke-6 ki kondensasi. Tapi seperti untuk metode kultivasi barunya, itu bisa dihitung sebagai salah satu dari 3 terbaik di seluruh benua Nanshan. Keberuntungan ini adalah sesuatu yang bahkan para murid dari klan besar dan sekte akan memiliki waktu yang sulit mencapai. Dengan menggunakan metode kultivasi panduan ki kondensasi ini, jika Meng Hao mampu mencapai fase yayasan pendirian, maka ia pasti akan mampu membangun Flawless Foundation. Selain itu, kekuatan spiritualnya akan jauh lebih dalam daripada sezamannya. Mungkin tidak akan menjadi yang paling kuat, tapi seiring waktu berlalu, kekuasaan perlahan akan menumpuk. Dan pada saat ia mencapai tahap yayasan pendirian, seperti kupu-kupu muncul dari kepompong, ia akan memiliki Flawless yayasan jarang terlihat di dunia. Sampai sekarang, jika ia berlari ke Wang Tengfei, dia tidak akan dimasukkan ke dalam posisi genting ia telah hari itu. Bahkan, dia kini bisa secara bersamaan mengontrol 10 pedang terbang tanpa kehilangan ketangkasan mereka. Kekuasaannya telah 2 kali lipat. Dipenuhi dengan kegembiraan, Meng Hao mengepalkan tangan, hatinya mengisi dengan kerinduan intens. Setelah beberapa saat ia mengambil napas dalam-dalam, turun dari lempengan batu, dan berjalan pergi. Saat ini, Patriark Reliance akan liar dengan kegembiraan yang lebih dari Meng Hao. Setelah membuka matanya, ia bisa melihat Meng Hao, serta Chen Fan dan Su Qing. Dia menunggu dengan penuh semangat untuk Meng Hao untuk menghasilkan lain kristal darah, kemudian menyaksikan linglung sebagai Meng Hao tiba-tiba mencapai pencerahan. Sialan, sialan, saya seharusnya tidak pernah ditempatkan bidang pencerahan di luar sana. Tidak, jika aku tidak, bagaimana saya bisa mendapatkan anak anjing muda untuk datang ke sini di tempat pertama? Tapi, kenapa dia harus mendapatkan pencerahan dengan kristal hanya 50 darah? 100 akan lebih baik, 200, setidaknya 300. Jika ada 500, saya tidak akan perlu terus bermeditasi di sini. Patriark Reliance dipenuhi dengan depresi. Ini adalah harapan terbesarnya, dan ia menonton menghilang di depan matanya. Tanpa kristal darah untuk mengisi dirinya sendiri, ia hanya bisa melanjutkan membuang-buang jauh. Namun ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Saya tidak melakukan sendiri apapun nikmat tahun itu. Aku menutup diri di sini dengan tidak ada jalan keluar, dan sangat sulit untuk mengirimkan suara saya keluar. Sejauh sihir pergi, aku saat ini terlalu lemah untuk melakukan apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Saya harus memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi cemas saat ia melihat Meng Hao bertemu Su Qing dan Chen Fan di katakombe di atas ruang rahasia. Mereka melanjutkan ke altar, jelas bersiap-siap meninggalkan. Jika saya menyebabkan semua anggota World Kultivasi Negara Zhao untuk datang ke sini, aku bisa menggunakan kekuatan basis kultivasi mereka untuk mematahkan saya keluar dari zona meditasi ini. Jika saya bisa keluar, maka saya dapat menyerap kekuatan hidup mereka, maka memiliki kesempatan di saya second memutuskan. Patriark Reliance menggetakkan giginya, meremas sebanyak yang dia bisa keluar dari dasar kultivasi lemah, kemudian menamparkan tangan kanannya ke bawah ke tanah. Mulai bergemuruh, pada saat yang sama, Meng Hao mencoba untuk datang dengan alasan untuk mengapa ia telah hilang selama beberapa hari, dan mengapa tubuhnya tampak berbeda. Chen Fan tersenyum dan mengangguk, dan Su Qing, melihat bahwa itu Meng Hao tidak dirugikan, tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga melangkah ke altar, bersiap-siap untuk berangkat. Stone Stella slowly lifted up. After no time passed for an intense stick to burn, and it had finally completely emerged. Lebih besar dari tiba-tiba suara gemuruh memenuhi udara, dan seluruh katakombe mulai gemetar. Ekspresi mereka berubah sebagai celah raksasa membagi bumi di depan mereka dan besar batu prasasti perlahan terangkat. Setelah cukup waktu berlalu untuk tongkat dupa untuk membakar, dan itu akhirnya benar-benar muncul. Ini adalah sekitar 30 meter, bertuliskan karakter emas. Itu adalah kitab suci, tidak lain dari ki kondensasi manual Sublime Roh Suci. Mereka bertiga menatap Sok, terutama Meng Hao. Setelah semua kesulitan yang telah dilaluinya untuk memperoleh manual ki kondensasi, di sini itu di depannya. Dia menatap dalam keadaan linglung, tapi setelah meneliti lebih jauh, ekspresi aneh muncul di wajahnya. 2 baris pertama dari kitab suci tertulis di prasasti yang akurat, tapi sisanya adalah fabrikasi lengkap.
Itu tampaknya diisi misteri yang sulit dimengerti. Tapi karena Meng Hao tahu rincian dari kitab suci benar, dia bisa memberitahu langsung bahwa itu ini adalah palsu. Dia ragu-ragu sejenak tapi tidak mengatakan apa-apa. Mata Chan Fan berkilauan. Dia berjalan ke depan untuk berdiri di bawah prasasti itu, seperti yang dilakukan Su King. Mereka melihat itu untuk beberapa waktu, kemudian saling melirik terkejut. Kita harus mengambil ini dengan kami, kata Su King perlahan, dan membiarkan pemimpin sekte memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu. Meng Hao berkedip, lalu mengangguk seolah-olah ia benar-benar setuju. Ketika Patriark Reliance melihat ini, dia tertawa, lebih dari senang. Ambillah, bawa, cepat, ambillah itu dan membiarkan banyak orang tahu sebanyak mungkin. Hahaha, aku sangat pintar. Saya orang khawatir akan istirahat di sini selama meditasi saya, jadi saya siap bawa itu prasasti palsu. Tentu saja, karena khawatir hal itu mungkin diidentifikasi sebagai palsu, saya mempersiapkan sedikit trik. Setelah itu dipindahkan dari tempat ini, itu akan memproyeksikan tanda ke langit yang orang di semua arah akan dapat melihat. Awalnya itu dirancang untuk menyebabkan kerusakan, tapi sekarang, itu akan menjadi cukup membantu saya. Sangat baik, semangat memenuhi hati Patriark Reliance. Tapi kemudian tiba-tiba, matanya melebar. Kami tidak boleh, kata Chan Fan dengan suara bermartabat. Setelah memeriksa prasasti dengan hati-hati, wajahnya penuh dengan resolusi. Dia menggeleng, melihat Meng Hao dan Su King. Prasasti ini sangat penting. Jika kita bawa keluar, maka kita akan membawa malapetaka pada sek. Jika orang luar belajar keberadaannya, bisa membawa kehancuran kita. Mari kita masing-masing menggunakan slip giok untuk membuat salinan kitab suci tertulis ke prasasti. Dengan cara itu, kita dapat mengambil isi keluar, tetapi meninggalkan prasasti di tempat. Itu adalah metode yang paling aman. Wajah Chan Fan penuh dengan ketulusan dan kebenaran. Apa yang dia katakan benar-benar tanpa pamrih di alam, dan juga mengambil keselamatan sekte menjadi pertimbangan. Su King mengangguk, dan Meng Hao, tentu saja, tidak setuju. Mereka segera menyalin isinya ke slip jade mereka, lalu berdiri ke altar dan membuat keberangkatan mereka. Patriark Reliance ditonton di sok, kemudian mengeluarkan lolongan marah. Sialan, aku akan menghancurkan sekte pemimpin generasi ini. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang seperti ini ke dalam batin sekte? Dia benar-benar jujur dan lurus. Yang saya benci, di hari saya, semua orang di sekte gelap dan licik, mengambil kitab suci dan merahasiakannya. Itu murid nyata sekte saya. Adapun Anda benar anjing kecil. Anda sudah membawa kematian saya. Mengapa Anda harus menghentikan mereka? Sialan, saya dasar kultivasi. Aku. Patriark Reliance begitu marah bahwa itu tubuhnya gemetar. Dia menggertakkan giginya, dan dengan udara meninggalkan, menahan napas sejenak, kemudian biarkan keluar teriakan rendah. Dia menamparkan bagian atas kepalanya sendiri, kemudian meludah seteguk darah. Darah berubah menjadi cahaya merah darah tak berbentuk, yang kemudian mulai mengirim hama gema di seluruh ruang rahasia. Di tengah gaung, cahaya merah darah tiba-tiba ditembak ke arah Meng Hao dan yang lainnya ketika mereka meninggalkan katakombe. Begitu mereka melangkah kaki ke ruang candi utama dari Reliance Sekte, segera setelah dia Lohua dan Grand Elder Ouyang melihat mereka, sebelum mereka bahkan bisa membuka mulut mereka, cahaya merah darah ditembak. Tak satu pun dari mereka melihat, tiba-tiba suara gemuruh terdengar, dan cahaya terang menyebar, jutaan meter ke segala arah, memutar seluruh langit merah cerah. Kemudian, di tengah-tengah itu semua, di tengah-tengah banyak warna, muncul tanda yang aneh. Ada banyak karakter, sebagian besar karakter tidak dapat dilihat dengan jelas, tapi dua yang mereka membaca, Spirit Sublime, tanda diisi langit dan bumi dalam segala arah. Karakter beraneka ragam dari kitab suci bersinar terang, terutama dua karakter, Sublime kitab suci, bersinar keluar di seluruh negara Zhao. Dalam tiga besar sekte negara Zhao, semua murid menatap heran pada fenomena aneh. Beruntun setelah pelangi seperti beruntun terbang dari berbagai zona meditasi tertutup sebagai beberapa sek leluhur muncul. Ini, The Sublime Roh Suci telah muncul. Ini tampaknya terletak di Reliance Sect. Mungkinkah legendaris kondensasi pengguna benar-benar ada? Petik 2. Dalam waktu sesaat, anggota kuat dari beberapa sekte besar dari domain Southern muncul dari meditasi. Untuk Sublime Roh Suci dan kondensasi manual untuk muncul adalah suatu hal yang menarik. Tanpa ragu-ragu, mereka menembak dari domain Southern langsung menuju negara Zhao. Mereka semua takut bahwa itu jika mereka tidak cukup cepat, peluang mereka bisa hilang klan Southern domain lainnya yang kuat, atau sekte lainnya. Dalam domain selatan, angin telah bergeser. Coretan prismatik tembakan cahaya ke arah Reliance Sekte, karena hampir 20 penggarap dari 3 sekte besar negara Zhao pindah ke dalam tindakan. Yang paling lemah di antara mereka adalah tahap yayasan pendirian. 6 adalah tahap formasi core. Mereka memotong melalui langit dengan kekuatan menghancurkan bumi. Lebih besar dari